Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah hadir secara daring. Yang terhormat, para kepala bagian, koordinator, subkoordinator, serta pejabat fungsional di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, dan para tamu undangan yang mengikuti acara pada hari ini secara daring. Acara kita pada hari ini bertajuk Ketahanan Keluarga Bijak Mengelola Keuangan Keluarga. Perkenalkan, nama saya Susi Sulastri yang akan membawa acara pada hari ini sekaligus menjadi moderator. Sebelum memulai acara, mohon izin saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Tri Ekolani selaku Koordinator Kelompok Pengelolaan Kesejahteraan dan Kinerja Sumber Daya Manusia. 3. Paparan narasumber. 4. Diskusi dan tanya jawab. 5. Penutup. Sebagai pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang akan diwakilkan oleh Ibu Tri Ekolani selaku Koordinator Kelompok Pengelolaan Kesejahteraan dan Kinerja Sumber Daya Manusia. Kepada Ibu Lani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Dewi Amelia ya yang sudah berkenan menjadi narasumber kami pada kegiatan pagi ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, baik itu pejabat administrasi, pejabat fungsional dan seluruh pegawai BSSN yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini yang lumayan cerah ya untuk kita mencari ilmu, mencari pengetahuan bersama narasumber kita terkait dengan bagaimana cara kita mengelola keuangan keluarga dengan bijak. Jadi di sini mungkin ini sekedar info pendahuluan ya buat Ibu Mbak Dewi Amelia bahwa kami di BSSN itu ada program rutin. Di sini program rutin untuk memberikan materi-materi yang sekiranya itu dibutuhkan bagi pegawai BSSN. Baik itu terkait materi yang ada hubungannya dengan kedinasan ataupun juga dengan materi-materi yang di luar kedinasan. Nah, kita sudah ketiga kalinya di tahun 2022 ini. Kebetulan materi yang kita bawakan ini adalah yang terkait dengan bagaimana mengelola keuangan atau dalam rangka kehidupan pribadi pegawai BSSN gitu. Nah, di sini sebelumnya di awal Oktober tahun ini juga kami juga pernah memberikan pencerahan ya, penambahan wawasan kepada pegawai yaitu dengan tema komunikasi efektif pasangan suami istri. Nah, ini sekarang kita yang sesi ketiganya ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengelola keuangan. Kenapa mungkin ini topik ini kita ambil gitu karena kami melihat Biro SDM ini melihat bahwa pegawai BSSN sekarang ini relatif sudah banyak ya. Ini mungkin sebagai info buat Ibu Dewi juga bahwa ada sekitar 1.800 pegawai, 1.800 pegawai BSSN yang kalau kami lihat ini dari sisi demografinya ya, itu banyak yang berumur di kisaran 25 sampai 40 tahun. Nah, di sini sebagian besar itu adalah sedang merintis menjadi keluarga, ada yang baru saja memiliki keluarga, ada yang sudah
baru memiliki anak yang masih kecil, tapi ada juga yang anak-anaknya sudah besar. Jadi yang anak-anaknya sudah mungkin sudah menempuh pendidikan, baik itu mulai dari SD, SMP, SMA. Bahkan ada juga yang sampai sudah kuliah. Jadi di sini kami menyadari bahwa sebagai seorang pegawai negeri ya, itu kita penghasilannya itu sudah jelas gitu, sudah jelas sekali penghasilan kita itu seberapa. Nah ini gimana caranya kita mengelola gitu. Karena faktor keuangan itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup berumah tangga setiap manusia ya, terutama dalam hal ini adalah pegawai di BSSN. Karena terus terang saja kami juga tidak ingin jika dari pegawai kita hanya karena salah dalam mengelola keuangan atau kurang tepat ya, itu jadi ada yang terlibat hutang, kemudian ada lagi juga yang sampai terjebak pinjaman online, atau yang lebih mendasar ini adalah memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada gajinya. Nah, hal-hal seperti itu memang susah ya untuk dihindari, tapi kita berupaya agar itu tidak terjadi kepada pegawai BSSN. Nah, diharapkan melalui kegiatan pada hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Ibu Dewi ya, bagaimana sih caranya kita mengelola keuangan kita gitu. Baik itu kalau kita cara mengelola ataupun jika kita sudah terlibat atau kita terlibat hutang dan sebagainya. Nah, ini cara menyelamatkan keuangan kita itu seperti apa supaya hidup kita juga menjadi lebih baik, pengelolaan keuangan keluarga menjadi lebih bagus, sehingga ujung-ujungnya adalah kesejahteraan kita pegawai BSSN dengan keluarganya itu meningkat dan lebih baik lagi gitu. Itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan sebagai pembukaan. Ini mohon maaf juga saya tadi lupa menyampaikan bahwa sebenarnya acara hari ini akan dibuka oleh Bapak Karo Organisasi dan SDM, cuma tadi pagi beliau mendadak ada tugas dari Bapak Kepala BSSN sehingga meminta saya untuk mewakili membuka kegiatan ini. Sekali lagi saya mohon bantuan kepada Ibu Dewi untuk dapat memberikan pencerahan ya kepada kami. Kebetulan Ibu Dewi ini punya pengalaman yang sangat luas dan beliau juga termasuk sebagai ini ya founder untuk keuangan yang berbasis syariah. Jadi mungkin nanti dari para peserta bisa bertanya juga tidak hanya masalah keuangan keluarga, tapi juga hal-hal yang terkait dengan bagaimana mengelola keuangan secara syariah. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga berterima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Triakuani atas sambutan yang sudah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu paparan narasumber. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Nama Dewi RD Amelia, CFP, IFP, QWP, Certified Financial Planner, ID 200746, Financial Planning Standard Board, Certified Islamic Financial Planner, Financial Advisor and Educator, Founder Insyirah Finance, Qualified Wealth Planner. Bisa dibaca di layar Bapak Ibu masing-masing. Baik, untuk masuk ke sesi paparan, izinkan saya membacakan sedikit pantun untuk Mbak Dera ya. Mohon izin, saya manggilnya Mbak Dera aja nggak apa-apa ya Mbak? Boleh, boleh. Burung kenari merdu suaranya. Burung bengong makan ikan. Cakep. Mari kita sambut Mbak Dera. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cakep.
Terima kasih banyak Mbak Susi atas pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang saya hormati Ibu Lani, Bapak dan Ibu pejabat dari BSSN, dan seluruh peserta yang hadir di acara sharing kali ini. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mbak Susi, saya Dewi Amelia. Saat ini sebenarnya saya tinggal di Inggris, jadi di sini masih jam 3 dini hari, jadi perbedaan 7 jam. Tapi insya Allah saya sudah sering dengan perbedaan waktu dengan Indonesia jika mengisi webinar ataupun sharing-sharing, jadi memang sudah terbiasa dengan perbedaan waktu 7 jam. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali saya bisa diundang untuk bisa sharing ke Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat atas hal-hal tersebut. Saya coba izin share screen dulu untuk materi saya. Tadi juga sudah Mbak Susi bacakan, kalau saat ini saya memiliki sertifikasi sebagai Certified Financial Planner, juga sekaligus fokusnya terkait di Islamic Financial Planner. Jadi memang kalau perusahaan saya, Insure Finance, memang fokusnya itu pengelolaan keuangan, edukasi, serta konsultasi terkait dengan keuangan, begitu ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang datang ke saya, khususnya untuk one-on-one consultation, itu biasanya orang-orang yang datang dengan ada masalah. Entah itu masalah hutang, entah itu masalah mau mempersiapkan dana pendidikan anaknya, mau mempersiapkan dana pensiunnya, dan masalah-masalah lainnya. Jadi memang sehari-hari biasanya tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah orang. Rata-rata biasanya yang datang itu masalahnya dengan berbagai hutang gitu ya. Nanti mungkin saya sempat ceritakan beberapa di slide-slide saya juga. Oke, Bapak dan Ibu, ini sepertinya berita-berita yang sering sekali menjadi konsumsi kita ya hari ini terkait dengan berita-berita terkait resesi. Resesi di 2023 memang banyak diprediksi ekonom akan terjadi di global, bukan di Indonesia. Di Indonesia kita masih kuat. Di Indonesia kita masih GDP-nya, PDB-nya masih positif, jadi kemungkinan resesinya masih sangat kecil. Tapi kalau kita lihat beberapa negara-negara maju di luar, ya Bapak dan Ibu ya, ini masih sebatas informasi saja, seperti di Amerika Serikat atau tempat sekarang saat saya tinggal, yaitu di Inggris, ini sudah benar-benar berasa. Bahkan beberapa orang, kalau saya lihat berita terakhir, banyak sekali orang-orang yang tinggal di kota besar seperti di London itu sudah nggak bisa untuk bayar tagihan listrik. Bahkan banyak juga kalau menurut data dan survei terakhir dari media tertentu yang ada di London, banyak dari mereka yang akhirnya jumlah PSK yang ada di London ini meningkat. Karena apa? Karena kebutuhannya juga semakin meningkat. Di London terutama kalau kita lihat di Inggris ya, itu inflasinya gila-gilaan ya Bapak dan Ibu ya. Listrik aja kemarin kita Oktober itu naiknya 80%. Dan pada tahun 2023 nanti di Januari itu sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa listrik akan naik lagi. Jadi Oktober sudah naik 80% gitu ya. Lalu nanti 2023 akan naik lagi. Dan inflasi-inflasi lainnya terutama berasal juga dari makanan gitu ya. Kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia sepertinya sekarang masih belum terlalu terdampak, tapi inflasi kita data terakhir itu sudah 5,95%. Dengan angka BI rate sudah dinaikkan di angka 4,25%. Artinya apa? Artinya kalau Indonesia inflasinya 5,95%, biasanya nih ibu-ibu mulai akan khawatir kalau sudah harga di pasar mulai meningkat. Misalnya kemarin ya beberapa saat yang lalu ketika minyak goreng dari yang 2 liter 30.000 jadi 50.000 misalnya. Atau misalnya harga-harga lain yang mungkin akan menyusul meningkat karena harga BBM kita juga sudah naik 30% gitu ya. Mungkin nggak akan separah dengan apa yang terjadi di Inggris saat ini, apa yang terjadi di negara-negara Eropa yang mengalami krisis energi, tapi Indonesia sedikit banyak mungkin akan terkena dampaknya dalam sisi perekonomian. Dan mungkin untuk
untuk beberapa orang ini juga akan terkena dampaknya ke keuangan pribadi. Apalagi ketika BI rate ini naik, kalau Bapak dan Ibu punya hutang gitu ya di bank dan sudah memasuki masa-masa floating, ini cicilannya udah pasti naik. Kenapa? Karena BI rate ini nanti akan berpengaruh ke bank-bank konvensional ini untuk juga menaikkan suku bunga ya, suku bunga kreditnya gitu ya. Nanti mungkin kita ada bahasan khusus hutang. Itu terkait dengan kondisi sekarang saat ini. Jadi memang kondisi saat ini untuk global seluruh dunia mungkin sekarang tidak baik-baik saja. Jadi itu juga yang harus menjadi kesadaran kita bahwa mengelola keuangan di masa-masa yang tidak pasti, di masa-masa yang mungkin beberapa negara akan terjadi krisis, itu harus jadi semangat juga untuk keuangan pribadi. Nah ini juga sering banget ya mungkin ya Bapak dan Ibu untuk melihat berita-berita terkait dengan millennials ya. Tadi Bu Lani juga sudah menjelaskan bahwa di BSSN ini sepertinya banyak sekali millennials ya. Millennials ini sebenarnya di umur berapa? Jadi kalau masih umur di bawah 40 ini masih bisa disebut millennials sebenarnya kalau kita lihat dari datanya ya. Jadi katanya sekarang millennials itu susah punya rumah. Apalagi waktu itu Bu Sri Mulyani bilang bahwa sekarang anak-anak muda ini akan lebih susah punya rumah katanya. Harga rumahnya makin tinggi, sedangkan tabungan-tabungannya nggak ada yang punya anak-anak muda ini gitu ya. Kenaikan harga rumah kadang juga nggak setimpal dengan kenaikan gaji. Harga rumahnya yang per tahun bisa naiknya 15%, 10%, sedangkan kalau misalnya gaji mungkin kenaikannya masih di angka 5% gitu ya. Bahkan sekarang inflasinya aja sudah 6%, kenaikan gaji mungkin di bawah inflasi saat ini. Jadi ini memang isu-isu yang sangat banyak beredar saat ini bahwa kesulitan para milenial ini untuk beli rumah. Atau kita bisa lihat di berita paling bawah bahwa saat ini biaya kuliah diprediksi naik 6,03%. Tentu Bapak dan Ibu di sini yang punya anak juga masih ingin menyekolahkan anak minimalnya sampai S1. Di beberapa sekolah universitas negeri, kalau kita lihat kenaikan uang pangkalnya itu bisa setara di 10% per tahun. Oleh karena itu, kalau misalnya sekarang anaknya masih kecil-kecil, mempersiapkan sejak dini itu akan jauh lebih baik dibandingkan nanti kalau misalnya nih anaknya 1 tahun lagi kuliah gitu ya, tabungannya nggak ada. Nanti gimana? Mau nggak mau nanti pasti akan ngutang gitu ya. Jadi memang mempersiapkan lebih dini, anaknya sekarang misalnya masih umur 5 tahun, anaknya umur 12 tahun gitu ya, mau masuk SMP, itu juga sudah mulai dipikirkan untuk dipersiapkan dana pendidikan anak. Nah, ini berita lain lagi, ini ada survei bahwa katanya 61% generasi Z, jadi ini lebih muda lagi kalau tadi millennials gitu ya, itu menggunakan pay letter atau kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan fashion, seperti baju, celana, sepatu, dan lainnya. Mungkin ini untuk beberapa bapak dan ibu gitu ya, yang sudah punya anak gitu ya, mungkin tidak terlalu relate, tapi perlu kita sadari bahwa sekarang di zaman kita gitu ya, di zaman saat ini kita ini sangat dipermudah untuk berhutang. Ibaratnya kalau kita mau check out di toko oranye, di toko hijau, kita mau beli-beli makan gitu ya di online food dan segala macam, semuanya ada opsi untuk berhutang, ada opsi untuk pay letter. Dan ini yang dipakai oleh generasi-generasi kita saat ini, generasi-generasi muda. Oleh karena itu yang namanya edukasi terkait dengan financial planning, terkait dengan bagaimana mengontrol diri, bahaya hutang dan segala macamnya, ini juga masih harus sangat masif untuk diedukasi kepada anak-anak yang seperti ini. Lalu di sini juga kita lihat bahwa 49% generasi Y menggunakan pay letter untuk beli HP. Jadi sekarang HP mungkin banyak sekali yang baru gitu ya, dan banyak dari mereka juga yang akhirnya memutuskan berhutang untuk mengambil handphone. Dan ini sepertinya yang harus kita garis bawahi terkait dengan bagaimana mereka mengatur keuangan dan bagaimana mereka mengatur prioritas gitu ya dari keuangan mereka sendiri. Kalau kita berbicara uang, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa yang namanya uang ini selalu terikat dengan kita, gitu ya. Mungkin nggak semuanya tentang uang, tapi di setiap kehidupan manusia kita selalu bersinggungan dengan uang. Contohnya, kalau misalnya kita punya anak bayi,
itu pengeluaran buat anak bayi biasanya lebih besar dibandingkan satu orang dewasa. Dia harus kita belikan susu misalnya, kita harus belikan Pampers, kita harus belikan baju, yang kadang baju anak itu harganya bisa lebih mahal daripada baju ibunya gitu kan. Nah, itu sudah pengeluaran. Anak kita sudah mau sekolah TK, sekolah SD, beberapa sekolah-sekolah yang bagus di Jakarta ataupun di daerah kota-kota besar di Indonesia, itu punya biayanya itu nggak murah. Kemarin ada salah satu klien saya yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, di sekolah SD swasta gitu ya, yang biaya masuknya itu setara kita mau beli mobil Avanza. Jadi memang kalau misalnya kita mau nyekolahin anak-anak di sekolah swasta internasional, itu bisa ratusan juta untuk uang pangkalnya, dan uang SPP-nya kita harus siapin di angka 10-an juta. Dan memang kalau di Indonesia ini pendidikan kita ini bisa sangat jauh ya, dalam artian banyak orang akhirnya sekarang nggak mau nyekolahin di sekolah negeri, misalnya untuk SD-nya gitu ya, karena memang beberapa kalau dibandingkan dengan sekolah swasta di Indonesia itu kualitasnya bisa sangat berbeda dari sisi fasilitasnya, kualitas gurunya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di negara-negara maju seperti di Inggris saat ini saya tinggali, itu sebenarnya sekolah ini termasuk fasilitas yang bisa bebas untuk seluruh warganya, termasuk pendatang-pendatang seperti saya. Jadi anak saya sekolah di sini itu gratis, bahkan dikasih makan siang gitu ya, dikasih snack dan segala macam, semua dibayarin pemerintah. Jadi sampai SMA di sini semuanya gratis, dan kuliahnya itu kalau dibandingkan dengan Indonesia, orang asli lokal sini masih sangat murah gitu ya untuk membayar kuliah. Jadi kalau di sini tidak ada cerita anak tidak bisa kuliah karena biaya, karena memang semuanya sudah wajib oleh pemerintah dan dibiayai gitu ya oleh pemerintah. Beda kasus dengan di Indonesia gitu ya, banyak anak-anak yang akhirnya nggak bisa kuliah gitu ya, nggak bisa masuk SMA karena biayanya yang besar. Dan itu sekarang juga harus kita siapkan karena kita memang tinggal di Indonesia. Atau nanti kalau misalnya anak sudah mulai menikah, itu pasti juga sudah butuh biaya untuk pernikahan. Kalau nanti sudah akhirnya menikah, mau punya rumah, mau punya anak lagi, harus nyiapin dana pendidikan anak lagi, mau persiapan pensiun, mau umroh, haji, perjalanan ibadah lainnya, dan segala macam itu kita butuh biaya. Mau beli kendaraan, mau beli mobil, kita butuh biaya. Semuanya kita butuh uang dan selalu bersinggungan dengan uang. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan keuangan dalam hidup kita, itu kita selalu bersinggungan dengan uang. Keputusan hidup kita selalu bersinggungan dengan yang namanya uang. Nanti kalau sudah memasuki masa pensiun, kita juga harus mempersiapkan hal tersebut. Dari sisi psikologinya, kita siap, dari sisi mentalnya, juga dari sisi keuangannya gitu ya. Mungkin kalau beberapa bapak dan ibu di sini yang menerima pensiunan itu bisa lebih sedikit lega. Jadi nanti bisa hitung-hitung kira-kira bagaimana caranya yang kita dapatkan dari pensiunan ini bisa hidup gitu ya, bisa untuk kita hidup dari gaji tersebut gitu ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang ini harus disiapkan. Contohnya misalnya kalau saya gitu ya, yang tidak bekerja, bukan seorang PNS atau segala macamnya, itu terkait dengan persiapan dana pensiun. Kalau anak zaman sekarang istilahnya mau financial freedom, itu harus disiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Karena sekarang isunya banyak sekali anak-anak yang menjadi sandwich generation. Sandwich generation ini adalah generasi-generasi yang dia masih membiayai orang tuanya karena memang orang tuanya di tahap yang sudah pensiun dan sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi mau tidak mau harus dibiayai oleh anaknya, dan dia juga harus membiayai keluarga dan anaknya sendiri. Jadi double. Yang namanya sandwich kan kalau kita lihat itu adalah roti yang bertumpuk. Dia mendapatkan tumpukan atau tekanan dari atas dan juga dari bawah. Tentunya kita sebagai orang tua pasti tidak mau nanti anak-anak kita menjadi sandwich generation, karena kita juga tidak pernah tahu ya jalan anak kita nanti akan seperti apa gitu ya. Mereka akan punya kehidupan sendiri, oleh karena itu akan lebih baik sebenarnya ketika kita mempersiapkan hal tersebut dari jauh-jauh hari juga. Nah, ini pilihan opsi-opsi dari yang tadi ya. Jadi ada banyak orang ketika kita menginginkan sesuatu, opsinya adalah yang pertama
save money dulu. Kita kumpulin dulu. Misalnya kita mau menyekolahkan anak S1-nya ke luar negeri gitu ya. Jadi kita save money dulu untuk persiapan anak kita misalnya. Lalu kita ketika anak kita udah kuliah di titik ini, ya udah kita enjoy. Kita nggak perlu lagi mikirin biaya-biayanya. Atau kita bisa opsi 2, kita nggak pernah nyiapin uangnya, kita nggak pernah nyiapin nabungnya gitu ya. Lalu pada saat anak kita mau kuliah, kita hutang, pay later, bayar cicil gitu ya ketika anak kuliah. Ini sama seperti opsi kita mau beli mobil misalnya gitu ya, atau misalnya opsi-opsi pembelian lain atau keputusan keuangan lain yang butuh uang banyak. Tentunya ya yang kita harapkan kita bisa untuk berusaha di opsi 1 gitu ya, karena yang namanya manusia pasti kalau misalnya kita punya bebas hutang ataupun punya hutang yang sedikit, itu pasti lebih tenang dibandingkan yang punya hutang gitu ya. Nanti kita khusus akan bahas terkait dengan hutang di slide berikutnya. Oleh karena itu, karena kita maunya kita pun kalau misalnya punya hutang itu terkontrol. Tadi jangan sampai kita malah lebih besar pasak, lebih besar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Jangan sampai kita menghabiskan uang kita semuanya untuk bayar cicilan. Jadi biar kita lebih tenang, perlu untuk kita belajar mengelola keuangan. Apa sih yang dimaksud pengelolaan keuangan? Pengelolaan keuangan ini sebenarnya sederhananya ya Bapak dan Ibu adalah upaya kita mengelola uang untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi ada tujuan yang mau kita capai sehingga sekarang kita mengelola uang. Tujuannya apa? Misalnya, sekarang kita ada niatan mau pergi haji, mau umroh, mau nyekolahin anak, mau beli rumah gitu ya, mau beli mobil dan segala macam, itu termasuk tujuan keuangan. Jadi hal-hal di masa depan yang akan terjadi, yang kita inginkan, dan itu butuh uang. Dan uang yang nggak sedikit, itu namanya tujuan keuangan. Sehingga butuh yang namanya pengelolaan. Nah, hal ini diperlukan kenapa? Karena kebutuhan kita, keinginan kita itu tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhannya terbatas. Artinya, di satu titik mungkin kalau saya tanya Bapak dan Ibu di sini semuanya, keinginannya apa ya untuk masa depan, itu bisa mungkin bisa ngelis sampai 10 gitu ya. Dalam satu waktu kita, oh iya saya ada keinginan naik haji, saya ada keinginan mau umroh, mau umrohin keluarga Bapak dan Ibu, saya mau beli rumah, mau beli mobil, dan segala macam. Banyak, keinginannya tidak terbatas, sedangkan uangnya, alat pemenuhannya kita terbatas. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan manajemen prioritas dan manajemen keuangannya. Lalu yang kedua ya Bapak dan Ibu, adanya faktor resiko. Faktor resiko ini seperti apa? Faktor resiko ya, ini adalah hal-hal di masa depan yang mungkin terjadi dan ataupun tidak mungkin terjadi gitu ya kepada kita. Contohnya misalnya sakit gitu ya, atau contoh lainnya misalnya PHK, atau ada beberapa orang itu contoh lainnya ya, kita meninggal gitu ya. Ada anggota keluarga yang meninggal. Jadi ada resiko-resiko hal tersebut yang membuat kita ini memang mempersiapkan untuk menghadapi resiko-resiko tersebut. Dan poin yang ketiga adalah yang namanya ngelola uang itu menunda kesenangan yang bisa kita dapatkan semua hari ini untuk sebagiannya disimpan ke kesenangan masa yang akan datang. Jadi kalau kita misalnya saat ini dapat gajinya 10 juta misalnya, kita bisa saja menghabiskan 10 juta di bulan ini untuk kesenangan semuanya bulan ini. Kita buat belanja nih ke mall gitu ya, tiap minggu makan-makan enak, semuanya kita dapatkan kesenangan di bulan itu. Tapi ketika satu saat di bulan tertentu kita butuh uang atau kita terkena musibah gitu yang akhirnya kita butuh uang, kita nggak ada tabungan. Kita sengsara saat itu. Nah, itu yang tidak diinginkan dalam pengelolaan keuangan. Jadi ketika kita mendapatkan 10 juta, oke, kita mendapatkan kesenangan bulan itu, berapa yang harus kita keluarkan, sebagiannya kita juga harus simpan untuk keadaan-keadaan tak tentu di masa depan, untuk kesenangan-kesenangan kita di masa depan, gitu ya. Itu konsep besar terkait dengan pengelolaan keuangan. Lalu di sini kita belajar bahwa ada yang namanya piramida perencanaan keuangan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu kita semua ingin memulai perencanaan keuangan, itu dimulai dari mana? Itu kita harus mulai yang mana dulu nih yang kita perlukan gitu ya, yang harus belajar itu yang mana dulu. Jadi di sini dalam piramida perencanaan keuangan dilihat bahwa setiap orang yang mau merencanakan keuangannya, kita harus belajar dari yang paling bawah, yaitu kita harus memastikan keamanan keuangan. Uang kita aman dulu. Baru setelah itu, setelah kita
membuat uang kita aman gitu ya, financial security, kita pastikan yang kedua ya, tahapan kedua adalah kenyamanan keuangan, financial stability. Baru yang ketiga yaitu terkait dengan distribusi keuangan. Nah, ini biasanya nanti kalau sudah kita sudah selesai, sudah pensiun dan segala macam, baru kita pikirkan terkait dengan distribusi keuangan. Yang paling bawah nih kita akan mulai dengan yang namanya keamanan keuangan. Jadi kita harus pastikan cash flow kita positif gitu ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa jangan sampai pengeluaran kita lebih banyak dibandingkan pemasukan gitu ya. Semuanya harus berada dalam kontrol kita untuk mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar. Dan yang paling penting, yang paling bawah di sini adalah manajemen hutang. Ini apa? Ini kita harus memastikan juga bahwa kalaupun kita punya hutang saat ini, itu berada di porsi yang sehat. Jadi kalau dalam financial planning, itu sebenarnya boleh saja berhutang kalau memang kita perlukan, tapi ada batasnya, ada pagarnya. Jangan sampai melewati itu gitu ya. Nanti kita belajar batasnya ada di mana. Baru yang kedua, keamanan keuangan kedua adalah terkait manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa? Ketika kita mempersiapkan dana darurat dan proteksi. Mungkin ya buat Bapak dan Ibu di sini kemungkinan gitu ya untuk PHK sangat kecil. Tapi banyak sebagian orang yang ketika COVID kemarin ataupun saat ini yang mau menghadapi masa-masa krisis yang tidak tentu, banyak orang yang akhirnya kena PHK. Kita sebut saja ya di startup yang besar di toko oren itu kemarin kita juga sudah dapatkan informasi bahwa banyak dari mereka yang akhirnya melakukan PHK gitu ya kepada pelayannya. Itu, dan ini juga yang harus kita siapkan. Dana darurat ini disiapkan bukan hanya untuk keadaan-keadaan ketika kita di PHK, tapi juga disiapkan ketika kita menemui masa-masa yang darurat. Contohnya seperti apa? Kalau ada anggota keluarga yang sakit gitu ya, kita harus membantu. Ada orang tua misalnya ya, nauzubillah sakit gitu ya, kita membantu mengambil tabungan kita dari mana? Dari dana darurat. Dan kita juga perlu yang namanya proteksi, baik itu proteksi kesehatan gitu ya, dan itu wajib untuk proteksi kesehatan. Biasanya rata-rata kalau di perkantoran sudah memiliki fasilitas proteksi kesehatan, atau minimal-minimalnya sebenarnya BPJS kesehatan juga sudah cukup. Lalu setelah itu ketika keamanan keuangan kita sudah oke, sudah kuat, kita maju lagi ke atasnya, yaitu tujuan keuangan dan investasi. Kita mulai untuk merencanakan untuk tujuan keuangan saya yang A, yang B, yang C, bagaimana memulainya. Bagaimana nih kalau misalnya saya mau bercita-cita untuk naik haji misalnya. Mau naik hajinya, mau daftar yang haji furoda gitu ya, yang langsung bayar tahun ini berangkat misalnya seperti itu. Atau misalnya kita mempersiapkan untuk ibadah umroh, mempersiapkan beli rumah dan segala macam, itu termasuk di tujuan keuangan. Dimana ketika kita merencanakan tujuan keuangan, biasanya nggak akan jauh-jauh, kita juga merencanakan untuk investasi. Baru setelah itu kita merencanakan hari tua gitu ya, baru setelah itu distribusi keuangan. Untuk Bapak dan Ibu yang muslim, ada yang namanya kewajiban zakat, itu semua dari bawah sampai atas itu juga akan ada kewajiban tersebut. Infak, sedekah, wakaf itu juga termasuk bagian dari masing-masing piramida perencanaan keuangan ini. Nah, baik ya Bapak dan Ibu, kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi kita bagaimana sih manajemen cash flow dan budgeting. Jadi yang paling bawah di sini kan kita harus melihat cash flow kita berapa, manajemen hutang kita ini sudah sehat atau belum. Jadi kita mau melihat hal ini dulu. Kita mulai dari yang paling bawah gitu ya, dari piramida yang paling dasar, yang paling pondasi. Nah, ini pertanyaan yang paling harus bisa kita jawab. Jadi kita sudah berapa tahun kerja dan kira-kira sudah punya aset apa aja ya gitu ya. Ini termasuk salah satu pertanyaan yang harus bisa kita jawab ya, dengan setelahnya kita akan mempelajari untuk hal tersebut. Jadi untuk menjawab hal ini gitu ya, untuk menjawab kita sudah punya aset apa ya ketika sudah bekerja misalnya 5 tahun, misalnya bekerja sudah 10 tahun dan segala macamnya, apakah sekarang saya malah lebih banyak hutang daripada aset gitu ya, dan sebagainya. Ini memang harus kita yang namanya evaluasi. Bagaimana evaluasinya? Yaitu dengan kita membuat neraca keuangan ya. Kalau kita lihat neraca perusahaan mungkin agak ribet, mungkin agak
canggih ya, sophisticated, tapi kalau di sini super mudah sebenarnya. Jadi di sini kita akan membagi aset kita ke dalam 3H. Aset liquid, aset investasi, dan aset pribadi. Jadi yang namanya aset ya Bapak dan Ibu ya, ini ada perbedaan dari masing-masingnya. Aset liquid itu apa? Aset liquid itu artinya adalah aset yang resikonya rendah banget, yang mungkin bisa cuma dapat return imbal hasil sedikit, tapi dia gampang dicairkan. Contohnya uang yang ada di tabungan kita gitu ya. Nah, itu termasuk aset liquid. Yang kedua adalah ada yang namanya aset investasi ya Bapak dan Ibu ya. Aset investasi ini adalah aset-aset yang bisa memberikan imbal hasil. Kalau misalnya susah menggambarkan reksadana saham, contohnya mungkin kalau orang-orang dulu punya aset investasinya, dia punya kos-kosan, punya rumah kontrakan. Jadi dari rumah kontrakan dan kos-kosannya dia bisa mendapatkan return imbal hasil, misalnya setiap tahunnya dia bisa dapat 20 juta misalnya. Atau dia bisa dapat ya setiap bulannya dari kos-kosan 2 kamar itu 2 juta misalnya. Nah, itu yang namanya aset investasi. Jadi bisa memberikan imbal hasil kepada kita. Dan yang ketiga ada yang namanya aset pribadi. Aset pribadi ini termasuk aset konsumtif. Aset-aset yang kita pakai, yang kita gunakan. Termasuk di dalamnya rumah tinggal dan mobil atau kendaraan. Atau misalnya ya gadget gitu ya, laptop. Tas-tas branded, kalau misalnya suka ngoleksi tas-tas branded gitu ya, dan segala macamnya. Jadi itu terbagi ke dalam 3 aset. Di sisi kanannya kita juga akan melihat sebenarnya kita saat ini punya hutang berapa, sisa hutang kita berapa. Hutang jangka pendek, misalnya hutang kartu kredit ataupun hutang motor misalnya yang jangka pendek, lalu kita tuliskan sebenarnya sisanya saat ini berapa. Dan di sini kita lihat hutang jangka panjang, contohnya di sini ada hutang mobil. Rata-rata biasanya kalau hutang jangka panjang ini ada KPR. Kita bisa tulis di sini rata-rata berapa gitu ya, kira-kira berapa totalnya. Total sisa hutangnya saat ini berapa. Setelah kita tahu berapa total aset kita, berapa total hutang kita, kita akan mendapatkan angka kekayaan bersih kita, net worth kita. Jadi yang namanya kekayaan kita ini bukan hanya di sebelah kiri ini ya Bapak dan Ibu, bukan hanya di aset-aset ini, melainkan ketika si aset ini semuanya dikurangi dengan hutang. Kadang orang masih berpikir bahwa oh iya saya orang kaya karena saya punya aset ini itu gitu ya. Padahal sebenarnya ketika dia mendapatkan aset-aset ini itu juga berasal dari hutang gitu ya. Jadi itu adalah kekayaan yang semu. Jadi saya pernah ada kedatangan seseorang yang kalau misalnya mungkin sebagian banyak orang melihat klien saya ini orang yang kaya. Jadi dia punya rumah ya di kawasan mungkin masih di pinggiran Jakarta Selatan, tapi rumahnya besar di angka mungkin 3 miliaran. Mereka juga ini suami istri punya mobil ya, punya mobilnya juga mobil-mobil yang mewah gitu ya, bukan mobil Avanza gitu ya, dan sering ganti mobil. Jadi tiap 2 tahun biasanya mereka ganti mobil gitu ya. Si istrinya ini memang tipe orang yang suka belanja, dalam artian suka belanjanya itu benar-benar yang barang-barang branded, yang kalau tas itu puluhan juta gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih sebagai orang awam, kita lihat pasangan suami istri ini menjadi pasangan yang sukses karena punya rumah yang besar, mobilnya gonta-ganti, mahal lagi ya, dan pakaiannya itu semuanya branded. Tapi ketika mereka datang ke perencanaan keuangan, ini nggak bisa mereka dibilang orang yang kaya, orang yang sukses. Kenapa? Karena rupanya rumahnya yang mewah itu adalah KPR. Dia punya hutang, jadi cicilannya besar. Lalu mobilnya walaupun setiap ganti 2 tahun itu juga hutang. Tas-tasnya yang dipakai, baju-bajunya itu juga selalu gesek dari kartu kredit. Jadi kalau misalnya dicek gitu ya, itu semuanya sebenarnya kekayaan bersihnya hanya sedikit karena berasal dari hutang semua, dan hutangnya pastinya yang namanya hutang kan pasti berbunga gitu ya, kan nggak mungkin bank ngasih hutang ke kita kalau mereka nggak dapat untung gitu ya. Dan yang perlu dievaluasi lagi, rupanya sebenarnya kalau kita cek lagi asetnya ini suami istri gitu ya, yang katanya orang kelihatan kaya, itu sebenarnya numpuknya di mana? Di aset-aset pribadi, aset-aset konsumtif, aset-aset yang tidak akan memberikan imbal hasil gitu ya ke mereka. Dan ini yang harus menjadi evaluasi sebenarnya. Jadi kadang kita selalu silau dengan orang-orang yang terlihat kaya padahal mereka tidak benar-benar kaya. Jadi kalau dalam financial planning itu ada perbedaan antara look rich gitu ya, kelihatan kaya, sama wealth-nya,
total kekayaan bersihnya mereka, kemakmurannya, kesejahteraan wealth-nya. Kadang kekayaan itu kalau dalam keuangan ya, dalam financial planner gitu ya, mereka hal-hal yang tidak bisa dilihat. Contohnya, ada orang yang punya investasi di reksadana ataupun di saham yang bisa sampai miliaran, tapi orangnya kelihatan sangat sederhana. Orang kan nggak tahu ya kalau dia punya investasi yang besar gitu. Jadi memang aset investasi dan aset liquid ini suatu hal yang nggak kelihatan. Yang kelihatan di mana? Di aset pribadi. Tapi apakah perlu kita memperbesar aset pribadi? Juga nggak perlu-perlu banget. Karena di satu titik ketika kita pengen nyekolahin anak, ketika kita pengen menempuh tujuan-tujuan keuangan kita, yang diperlukan ini aset liquid dan aset investasi, bukan aset pribadi. Kita punya mungkin rumah bagus, mobil gonta-ganti, tapi apakah ketika kita mau nyekolahin anak S1 kita ujuk-ujuk mau jual mobil emang kesayangan kita? Kan enggak gitu ya. Kadang orang enggak berpikiran sejauh itu untuk menjual mobil satu-satunya yang memang dia sayang-sayangi gitu ya untuk sekolah anak, yang akhirnya memutuskan apa? Untuk hutang lagi gitu ya. Jadi yang namanya kekayaan bersih itu total aset dikurangi hutang. Jangan terlalu silau juga ketika kita melihat orang yang seakan-akan banyak uangnya gitu ya. Karena apa yang dilihat itu belum tentu apa yang ada dalam rekeningnya, apa yang ada dalam kekayaan bersihnya dia gitu ya. Yang penting sebenarnya bukan apa yang terlihat, tapi apa yang benar-benar kita punya. Lalu yang kita harus perhatikan yang namanya kekayaan bersih, tadi sudah saya jelaskan, itu total aset dikurangi hutang gitu ya. Kekayaan bersih ini harapannya meningkat setiap tahun. Kenapa? Ya karena kita harapannya kan tiap bulan nabung gitu ya, ada tabungan tambahan gitu ya, entah itu untuk tujuan keuangan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Harapannya ketika tabungan kita menambah, aset liquid dan aset investasi juga akan menambah, total asetnya menambah gitu ya. Jadi nanti kekayaan bersihnya juga akan meningkat. Ada dua jenis aset yang perlu kita tahu, aset konsumtif dan aset investasi. Konsumtif itu yang kita pakai, yang kita gunakan. Dia tidak memberikan imbal hasil. Kalau aset pribadi ini mengeluarkan biaya. Kita punya mobil, mengeluarkan biaya untuk beli bensin, untuk servis, untuk bayar pajak gitu ya. Sama, rumah juga seperti itu. Kita mengeluarkan biaya untuk maintenance gitu ya, kalau ada bocor gitu ya. Ada pajak juga untuk rumah gitu ya, dan segala macamnya. Jadi itu yang membedakan aset pribadi dan aset investasi. Sedangkan aset investasi ini adalah aset yang bisa mendapatkan imbal hasil. Sebenarnya kalau ditanya idealnya berapa? Idealnya adalah ketika kita punya aset investasi ini dari total kekayaan bersih, itu adalah 50%-nya. Jadi memang banyak orang yang akhirnya bisa dibilang benar-benar sejahtera gitu ya hidupnya, itu ketika dia fokus untuk memperbesar aset investasinya gitu ya, sehingga mendapatkan nilai ideal minimal 50%. Nah, selanjutnya adalah kita mulai untuk punya habit atau kebiasaan mengatur keuangan yang baik gitu ya. Nah, yang pertama gimana caranya supaya kita tadi total kekayaan bersihnya itu positif. Jadi tidak lebih besar hutangnya dibandingkan asetnya. Yang pertama pasti kita penting untuk punya rencana keuangan gitu ya. Kalau misalnya kita sering dengar ya, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau misalnya kita gagal merencanakan, kita merencanakan kegagalan. That's why kalau misalnya kita di perkantoran, di perusahaan, itu pasti ada yang namanya perencanaan. Tiap awal tahun kita merencanakan setahun ini mau ngapain gitu ya. Ini juga harus diterapkan sebenarnya ke individu-individu. Bahwa ini sebenarnya ada studi yang menunjukkan orang yang punya rencana keuangan itu punya aset 60% lebih banyak dibandingkan orang-orang yang nggak punya rencana. Orang yang nggak punya rencana tuh contohnya kayak gimana? Ya udahlah nanti let it flow aja. Tiap anak nanti ada rezekinya kok, ngapain disiapin dana pendidikannya, nanti dia juga ada rezekinya gitu ya. Nggak usahlah disiapin buat haji umroh, nanti juga ada rezekinya dan segala macam. Jadi dia sendiri tidak punya rencana. Tapi bagaimana kita nanti anak kita mau kuliah, bagaimana kita mau haji, sedangkan kita juga nggak ada ikhtiarnya gitu ya. Jadi kita sendiri membiarkannya tanpa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi ikhtiar atau usaha itu bagian dari kita punya rencana keuangan. Apa aja yang direncanakan? Ini banyak sebenarnya, dan ini tiap orang biasanya beda-beda ya. Ngatur hutangnya, debt management, wealth creation. Jadi kita menumbuhkan
kekayaan bersih kita gitu ya, retirement planning, kita merencanakan pensiun kita yang nyaman gitu ya, education planning, merencanakan dana pendidikan untuk anak-anak kita. Kalau misalnya muslim gitu ya, kita planning untuk wakaf gitu ya. Yang namanya wakaf itu kalau di Islam itu adalah salah satu ibadah yang bisa dibawa mati. Jadi nanti pahalanya bisa dibawa mati. Jadi ibaratnya kalau ada yang bilang harta nggak bisa dibawa mati, kalau wakaf ini harta yang bisa dibawa mati gitu ya. Jadi nanti akan menjadi sedekah jariah kita. Nah ini kalau dalam financial planning, terutama dalam hal Islamik, ini juga harus direncanakan gitu ya. Nanti sebelum kita meninggal, kita harapannya kita punya wakaf nih. Setidaknya kita nyumbang misalnya wakaf untuk sekolah, rumah sakit di misalnya 100 juta misalnya. Itu juga harus kita rencanakan gitu ya. Lalu estate planning dan worship planning ini artinya adalah perencanaan untuk ibadah gitu ya. Lalu yang kedua itu money talk dengan pasangan. Nah, ini penting sekali ya karena saya pernah ada juga cerita gitu ya klien saya. Jadi ini suami istri yang tidak terbuka terkait dengan keuangan. Sama-sama bekerja, suaminya bekerja, istrinya bekerja tapi tidak pernah melakukan komunikasi terkait dengan keuangan. Jadi ibaratnya lo gue gitu ya. Jadi yang suami ini bertugas untuk bayar cicilan KPR-nya gitu ya, untuk bayar pembantu di rumahnya, untuk bayar biaya makan di rumahnya, transportasi dan segala macam itu dari uang suami. Sedangkan uang istri ya ibaratnya tidak dipakai untuk keluarga, emang benar untuk istri. Jadi seluruh urusan rumah itu suaminya yang menanggung. Sampai akhirnya si istri ini tipenya yang suka belanja dan suka belanjanya itu dikirimnya ke kantor. Jadi kalau misalnya check out gitu ya, belanja apapun itu semuanya dikirim ke kantor. Jadi kalau beli ina itu dikirimnya semuanya ke kantor. Nah, ini yang menjadi masalahnya gitu ya. Jadi istrinya memang tahu nih kalau misalnya dikirim ke rumah dia bisa agak berdebat gitu ya, memunculkan konflik dengan pasangannya, dengan suaminya. Jadi akhirnya semuanya itu kalau beli-beli semuanya ke kantor. Jadi dia suka beli sepatu sampai ditaruh kalau di kantor mungkin ada lemari khusus gitu ya. Jadi koleksi sepatunya itu semuanya ada di kantor gitu ya. Jadi sampai akhirnya di satu titik ketika anaknya ini mau sekolah SD mereka karena sama-sama kerja di tempat yang bagus gitu ya, mereka mau menyekolahkan anaknya SD di sekolah internasional yang biaya masuknya itu udah puluhan juta gitu ya. Dan akhirnya ketika nih anaknya mau ibaratnya mau bayar gitu ya buat uang pangkal anaknya, si suaminya bilang dong ke istrinya, kamu yang bayarin ya karena uang saya kan memang tiap bulan dipakai buat keluarga, udah nggak ada gitu ya, buat cicil KPR, buat mobil dan segala macamnya gitu ya. Sampai akhirnya istrinya bilang ya istrinya juga nggak punya tabungan gitu ya. Lah istrinya berpikir bahwa yang menyekolahkan anak yaitu nanti tugas suami karena suami menafkahi sampai dengan anak. Sedangkan si suaminya berpikir bahwa ya saya udah ngasih gaji saya sebagian besar untuk keluarga dan istri saya kan gajinya utuh, harusnya dia bisa nabung dong untuk pendidikan anak saya gitu. Jadi sama-sama masing-masing punya berpikir masing-masing dan nggak pernah diomongin gitu ya. Sampai akhirnya ya tadi anaknya mau sekolah mereka kebingungan karena sama-sama nggak punya tabungan gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ngomongin sebelumnya. Coba sebelumnya misalnya 2 tahun 3 tahun sebelumnya diomongin gitu ya. Setidaknya istrinya mungkin bisa lebih ngurangin belanja gitu ya. Jadi kayak lebih mulai mempersiapkan nabung setidaknya untuk si tabungan pendidikan anaknya. Jadi memang ini hal yang perlu kita diskusikan bersama gitu ya. Yang pertama tentunya terbuka tentang uang dan utang. Jadi kalau punya hutang, pastikan juga pasangan kita juga tahu. Karena kalau yang namanya hidup itu nggak ada yang tahu. Kita nyawa kita nggak ada yang tahu, ajal kita nggak ada yang tahu. Jadi kalaupun kita punya hutang, ini pastikan pasangan kita juga tahu ya. Kalau kita punya hutang, setidaknya ada yang nanti bertanggung jawab untuk mengurusi hutang kita. Kalau misalnya kita meninggal dan segala macamnya. Nah, ini yang kedua nih, minta izin sama minta maaf gitu ya. Jadi kalau bapak kalau mau melakukan pembelian besar atau ibu-ibu juga gitu ya, kalau misalnya suka check out, suka beli-beli tas dan segala macam gitu ya, itu lebih baik yang mana? Lebih baik kita minta izin dulu sama pasangan atau mending beli dulu nanti ujung-ujungnya minta maaf gitu ya. Karena katanya kalau misalnya beli dulu gitu ya, kalau misalnya kita beli dulu udah pasti kita
udah pasti ya udah mau gimana lagi, udah kadung dibeli gitu kan, mending minta maaf gitu katanya. Jadi yang selanjutnya adalah diskusi rencana keuangan keluarga. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya double income, suami dan istri kerja, diskusikan tanggung jawab masing-masing. Jadi jangan sampai kayak yang saya ceritakan tadi, tetap harus diskusikan. Misalnya kalaupun suaminya harus mengurus membayari semua yang keperluan rumah, istrinya juga nanti bisa berkontribusi untuk misalnya persiapan pendidikan anaknya gitu ya, ataupun segala macamnya. Jadi tetap harus didiskusikan kalau misalnya double income. Nah, selanjutnya adalah menerapkan budgeting yang mindful. Mindful ini apa? Mindful ini artinya adalah sadar bahwa ketika kita punya gaji, kita harus bikin budgeting dengan sadar ya. Jadi sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk melakukan budgeting terhadap income kita. Budgeting ini artinya adalah kita ada rencana belanja untuk ngeluarin uang ya Bapak dan Ibu ya. Ada banyak sekali teori, misalnya kalau pendapatannya terbatas, kalau UMR kita pakai 80%, 20%. Jadi langsung bagi, misalnya UMR 4 juta, 80%-nya itu untuk kebutuhan, 20%-nya untuk tabungan misalnya. Atau ada teori yang bilang 5-3-2 gitu ya, langsung kita bagi 50% needs, want, sama saving. Ada budgeting yang khusus kalau misalnya punya hutang, jadi hutangnya di 30%, sisanya seperti ini. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya tidak perlu langsung kita menerapkan pembagian budgeting seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita tetap harus tahu yang namanya needs sama wants kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita. Yang menjadi kebutuhan ya tentunya rumah gitu ya. Kita bayar rumah, kita bayar kontrakan, makan, dan segala macam itu yang namanya kebutuhan. Sedangkan yang keinginan itu yang sifatnya happy-happy. Jadi memang kita harus bisa membedakan ya, membedakan hal tersebut. Ingat, kalau kita bikin budget, kalau dari saya pribadi, gimana bikin budget yang ideal untuk setiap orang itu udah pasti beda-beda ya, Bapak dan Ibu ya. Yang pastinya yang pertama yang harus kita tahu adalah membuat prioritas. Jadi kalau kita udah dapat gaji, yang mana nih yang harus kita keluarkan dulu gitu ya. Prioritas keuangan itu dimulai dari apa? Yang pertama adalah kewajiban dulu. Baru setelah kewajiban kebutuhan, baru setelah itu keinginan. Nah, kewajiban ini apa? Kewajiban ini pengeluaran memang harus kita keluarkan. Nggak bisa dihemat. Contohnya kita bayar hutang. Bayar hutang 3 juta cicilannya per bulan. Nggak bisa dihemat gitu ya. Ibaratnya boleh nggak saya hemat hutangnya 2 juta? Nggak bisa, karena kita hutangnya udah ke bank, udah ke pihak ketiga gitu ya. Atau bayar sekolah anak, bayar SPP, itu emang nggak bisa dihemat, karena itu termasuk bagian dari kewajiban kita gitu ya. Bayar zakat itu termasuk juga kewajiban. Lalu yang kedua adalah kebutuhan. Setelah kita bayarkan uang kita untuk kewajiban, kita cek dulu berapa kira-kira pengeluaran kewajiban kita bikin anggaran rencana belanja untuk kebutuhan. Pengeluaran yang diperlukan, tapi sebenarnya bisa dihemat atau bisa kita kendalikan gitu ya. Contohnya hal-hal tersebut ya. Lalu baru yang ketiga adalah keinginan. Mungkin biar lebih ramai juga, saya bisa bertanya nih dengan Bapak dan Ibu di chat gitu ya. Jadi mungkin bisa meramaikan chat. Ini ada pertanyaan mungkin nanti oleh panitia bisa ke belakang dulu ya. Saya mau berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu dulu gitu ya. Kalau misalnya nih saya mau nasi Padang, itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Boleh coba kita ramaikan dulu chatnya, kira-kira kalau saya makan nasi Padang itu gimana? Oke, ada yang jawab kebutuhan, ada yang jawab keinginan. Ini kayaknya yang jawab kebutuhan orang Padang ya, sepertinya ya. Kan kalau orang Padang katanya harus makan nasi Padang gitu ya. Butuh. Oh, keinginan, kebutuhan makan aja. Oke. Lagi. Oke, udah pinter ya. Berarti ya kalau misalnya nih saya mau makan nasi Padang, tapi lauknya itu saya mau pakai tunjang gitu ya. Saya mau sama rendang dan mau sama ikan bakar. Nah, itu kebutuhan atau keinginan tuh kalau misalnya kayak gitu. Kolesterol ya adanya ya. Kalap ya, lapar ya. Keinginan banget. Oke. Rakus. Nah, itu sebenarnya ya Bapak dan Ibu tahu ya kalau itu rakus, tapi itu sebenarnya biasanya terjadi loh.
jadi pengen nasi Padang, nanti makan siangnya nasi Padang ya Mbak Melita. Nah itu sebenarnya ada yang bilang tadi rakus gitu ya, tapi kadang itu sebenarnya terjadi loh pada kita di apa? Pada saat bulan puasa. Pada saat bulan puasa, kalau misalnya udah lapar-lapar nih, udah sore-sore, kita lewatin tuh jalan komplek di rumah. Orang jualan macem-macem. Dari es buah gitu ya, dari yang gorengan gitu ya, apalagi macem-macem gitu ya, bubur sumsum dan segala macem. Itu semuanya kita mau beli gitu ya. Pakai kikil, oke, pakai kikil enak ya, pakai tunjang enak juga tuh kayaknya. Jadi kalau bulan puasa biasanya semuanya kita pengen beli ya, Bapak dan Ibu semuanya ya. Dan itu sebenarnya terjadi. Jadi kalau misalnya ada teori bahwa jangan sampai kita belanja atau beli-beli sesuatu ketika kita saat lapar banget gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi kita nggak rasional berpikirnya. Jangan sampai belanja pada saat stres, jangan sampai kita beli makanan saat kita lapar. Kadang nanti biasanya jadinya nggak rasional gitu ya. Dan itu tadi terjadi biasanya ketika bulan puasa. Pengennya banyak banget di pikiran, tapi pas udah maghrib, udah buka puasa, udah makan satu gitu ya, gorengan udah kenyang, udah makan nasi berapa suap udah kenyang, dan udah kenyangnya biasanya udah sampai perutnya nggak bisa gerak, udah susah mau terawih gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya nasi Padang tadi sudah banyak ya. Buat sebagian orang, mungkin buat orang Padangnya makan nasi Padang itu buat jadi kebutuhan, karena emang sehari-hari makannya nasi Padang gitu ya. Tapi sebenarnya intinya adalah kebutuhannya yang tadi makan gitu ya. Makanya di sini pengertian kebutuhan ini sebenarnya yang kita keluarkan tapi sebenarnya bisa kita kontrol loh. Contohnya tadi konsumsi harian ya. Kita makan apakah kita cukup dengan kita makan yang ada di rumah, kita makan beli nasi Padang pinggiran gitu ya, nasi warteg, atau kita harus beli makannya yang nasi Padang yang pagi sore misalnya ya, atau kita harus beli makan pizza misalnya. Nah, itu jadi clash antara yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Sama-sama untuk mengendalikan lapar gitu ya. Tapi apa yang kita pilih itu nanti akan mempengaruhi keuangan kita. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sama seperti dengan hal-hal yang lain. Oke, jadi memang harus bisa kita melihat kebutuhan dan keinginan. Kalau tadi berdasarkan psikologinya, memang kita nggak boleh nih beli makanan gitu ya, belanja saat lapar ataupun saat stres. Jadi memang harus kita kendalikan. Makanya kita harus belajar yang namanya mindful spending. Dalam hal kita ngeluarin uang, itu kita harus sadar. Kalau lapar biasanya nggak sadar, kalau stres biasanya nggak sadar gitu ya. Jadi memang harus tetap mindful dalam ngeluarin uang. Nah ini contohnya kalau misalnya nih kita mau membagi ke hal-hal yang sudah saya jelaskan di sini ya. Dan ini setiap orang bisa beda-beda karena apa? Karena setiap orang pasti gajinya beda-beda walaupun di kantor yang sama gitu ya. Jadi memang perlu kita untuk merencanakan arus kas kita. Pastikan arus kas kita itu di angka yang positif gitu ya. Jadi jangan sampai pengeluarannya malah lebih besar gitu ya. Ini asumsi penghasilannya 10 juta, dia juga punya misalnya bisnis sampingan yang penghasilan tiap bulannya 300.000. Nah, dia bisa nih keluarkan untuk pos utama dan kewajiban gitu ya untuk hal-hal tersebut. Kalau punya cicilan KPR misalnya silakan tulis di sini gitu ya. Lalu di sini ada pos tabungan dan investasi. Sebenarnya kalau dalam financial planning itu minimalnya 10% aja kita sisihkan untuk nabung. Jadi kalau misalnya pendapatannya 10 juta, sebenarnya minimal 1 juta bisa nabung 1 juta per bulan aja udah oke gitu ya. Tapi kalau kita nih sebagai anak-anak muda yang tadi udah ditakut-takutin sama pemerintah terkait nggak bisa beli rumah misalnya, kita pengen nabungnya lebih banyak biar bisa cepat beli rumah. Nah itu juga akan lebih baik karena kita tahu kita punya tujuan di masa depan dan kita pengen achieve tujuan itu gitu ya. Jadi misalnya kita mulai dari kita investasi atau tabungannya di angka 30% misalnya seperti itu gitu ya. Lalu pos hiburan, main, belanja itu boleh dianggarkan kalau memang kita ada lebihnya. Dan bikin pagarnya supaya kita nggak bablas ya. Jadi kalau misalnya kita mau pos hiburan tiap minggu kita sama keluarga mau ke mall udah pasti biasanya beli makan, setidaknya makan 1 kali. Kalau bawa dua orang dewasa sama 2 orang anak kira-kira berapa gitu misalnya. Jadi nanti kalikan 4 misalnya setiap minggu harus ke mall. Nah, itu termasuk pos hiburannya.
Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah pos cicilannya maksimal 30% gitu ya, tabungannya minimal 10%, sisanya bisa dimasuk pos primer dan wajib. Karena ada beberapa orang yang cicilannya masih 10% gitu ya, ada yang orang nggak punya cicilan. Jadi ini sebenarnya pos primer dan wajib 50-70% juga nggak saklek gitu ya. Jadi menyesuaikan apakah kita punya hutang atau tidak. Tapi yang namanya kalau kita udah punya hutang itu maksimal harus di 30-35% dan tabungan minimalnya 10% gitu ya. Baru yang selanjutnya adalah kita buat nih tujuan keuangan. Jadi tujuan keuangan ini adalah rencana kita di masa depan. Kita mau apa nih? Kalau kita mulai menabung kira-kira buat apa ya gitu ya. Nah, ini macam-macam. Misalnya mau melunasi hutang, mau persiapan ibadah, mau punya rumah impian gitu ya. Mau nyiapkan dana pendidikan anak, mau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, kan sekarang banyak tuh yang plesiran gitu ya ke Turki gitu misalnya. Itu juga bisa direncanakan sebenarnya. Atau mempersiapkan masa pensiun yang aman dan nyaman. Itu termasuk contoh-contoh tujuan keuangan. Tiap keluarga bisa jadi beda-beda. Bisa jadi yang di sini dijelaskan juga tidak ada gitu ya. Dalam artian misalnya apa nih yang nggak dijelasin di sini ya. Kita mau tadi ngelunasin rumah udah ya, rata-rata emang semuanya sebenarnya rata-rata setiap orang biasanya punya tujuan keuangan ini gitu ya, atau mau punya kos-kosan, mau punya kontrakan gitu, nanti kalau udah tua biar kita nggak perlu mikir tinggal nagih sama orang yang kontrak. Nah itu juga bisa jadi tujuan keuangan kita gitu ya. Nah selanjutnya tujuan keuangan dan siklus kehidupan. Jadi memang ada korelasi ya Bapak Ibu ya antara siklus kehidupan kita dengan tujuan keuangan. Jadi memang kalau misalnya masih new career gitu ya, masih baru berkeluarga, itu tujuan keuangannya itu yang nggak jauh-jauh pastinya pertama ya nikah, siapin pernikahan dulu gitu ya. Biasanya kepemilikan kendaraan dan aset rumah menjadi yang dipikirkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang kalau misalnya masih karir gitu ya, baru pertama karir, itu pasti yang diperlukan, apalagi kalau sudah menikah, itu terkait dengan kepemilikan aset rumah gitu ya. Banyak orang yang langsung oke, kalau sudah nikah nanti kita langsung beli rumah gitu. Nah ini yang pertama biasanya yang dipikirkan gitu ya. Perjalanan ibadah juga, kalau sudah mulai punya anak, siapkan pendidikan anak gitu ya. Nanti kalau sudah mulai optimum income gitu ya, dan udah mulai build aset, membangun aset, kita perlu nih fasilitas kesehatan yang memadai gitu ya, properti tambahan, kebutuhan untuk pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini langkah-langkah nih untuk merencanakan tujuan keuangan kita. Yang pertama nih kita harus tahu dulu nih, what's your dreams gitu ya. Impian kita apa? Tadi misalnya kita mau beli rumah misalnya. Oke, kapan saya mau beli rumah? Oke, saya mau beli rumah kayaknya 2 tahun lagi, berarti tahun 2024. Oke, kita udah tahu nih, kita mau beli rumah, kita mau diwujudkan 2024. Kita udah tahu belum kita mau beli rumah yang kira-kira seharga berapa di daerah mana? Karena tiap-tiap daerah, kalau di Jakarta makin pinggiran biasanya makin murah, tapi makin ke kota makin mahal gitu ya. Jangankan makin ke kota ya, sekarang kalau udah di BSD saja itu bisa di angka udah hampir 2M sendiri ya, 1,5 sampai dengan 2M itu udah pinggiran Jakarta ibaratnya. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan dananya kira-kira berapa jumlah yang dibutuhkan. Kalaupun misalnya kita 2M, kita nanti mau ambil KPR tapi kita mau gedein DP-nya. Jadi kita mempersiapkan DP-nya. Nah, itu juga bisa nanti kita persiapkan terkait dengan tujuan keuangan. Nah, lalu selanjutnya adalah menyusun strategi rencana keuangan. Kalau di sini saya kasih contohnya naik haji ya, dengan pasangan kita naik hajinya pakai ONH+. Jadi kalau misalnya reguler itu terakhir itu pernah ada yang curhat ke saya di Instagram, dia itu sekarang antriannya bisa sampai 40-50 tahun di Jakarta. Dulu mungkin 20 tahun, tapi setelah COVID itu bisa sampai 50 tahun. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat juga itu karena kalau tahun kemarin di Indonesia itu yang diberangkatkan itu cuman nggak full gitu ya secara kuota karena memang ada COVID dan segala macamnya. Harapannya nanti mungkin antrian akan berjalan normal lagi ketika kuotanya memang sudah full gitu ya. Tapi artinya sebenarnya yang namanya perencanaan ibadah gitu ya, ini kan wajib 1 kali seumur hidup gitu. Ini juga harus direncanakan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita mau merencanakan naik haji gitu ya dengan ONH+ misalnya ya. ONH+ sekarang per orang itu butuhnya
10.000 sampai lunas, tapi kita untuk dapat kursi biasanya cuma butuh 5.000 per orang. Jadi butuh untuk daftarnya aja itu 10.000. Biaya saat ini misalnya 20.000 gitu ya. Lalu kita strateginya gimana? Kebutuhan dana haji 5 tahun yang akan datang kita siapkan di angka 396. Karena apa? Karena kita asumsi jangan-jangan nanti karena ada inflasi gitu ya, karena ada kenaikan harga, ini jadi naik lagi gitu ya untuk kebutuhan dana hajinya gitu ya. Jadi memang kita harus siapkan lagi. Belum. Oke. Bisa aja gini ya. Oke, nah selanjutnya baru kita lihat juga strateginya seperti apa nih kita mengumpulkan uang sebanyak ini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kok kita sebenarnya dapat nih bonus tahunan misalnya 60 juta nih bisa kalau dihitung-hitung per tahun misalnya ya ini ya. Intinya kita sebenarnya tahu strategi untuk meraih ininya gimana. Oke, dari bonus tahunan nanti kita bisa sisihkan gitu ya per tahun sekian juta, lalu kita nabung per bulan sekian juta. Taruh di mana? Kita bisa taruh nih di instrumen pemerintah yang aman gitu ya, yang syariah misalnya pilihannya sukuk gitu ya, atau nanti pilihannya bisa reksadana dan segala macamnya. Intinya nanti instrumennya bisa menyesuaikan dari pribadi masing-masingnya. Tapi intinya di sini yang mau ditekankan bahwa sebenarnya kita punya strategi supaya nanti kita punya progres. Oh, nanti kalau udah kita mulai nabung 2 tahun, oh kita udah punya nih tabungannya udah 50%. Jadi kita lebih bisa menyisihkan nih di bonus tahunannya misalnya seperti itu. Jadi memang kita harapannya punya progres setiap tahunnya untuk tujuan-tujuan keuangan kita. Lalu yang keempat, pahami produk keuangan dan investasi. Ingat ya, resiko itu berbanding lurus dengan imbal hasil. Kalau misalnya ada orang yang memberikan yang memberikan investasi, tawaran investasi gitu, yang memberikan return atau imbal hasil yang pasti, sedangkan nggak ada resikonya, itu udah bisa dipastikan itu investasi bodong. Itu udah bisa dipastikan itu investasi yang nipu-nipu. Karena kalau dalam teori investasi, yang namanya return, kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil, itu harus bersama dengan kesempatan kita ngambil resikonya. Jadi ibaratnya di setiap investasi itu ada resikonya gitu ya. Secara garis besar sebenarnya produk investasi keuangan itu macam-macam, ada deposito gitu ya, sukuk atau obligasi, kalau yang konven, reksadana, saham, dan selebihnya mungkin ada aset fisik seperti emas, logam mulia atau logam mulia, dan properti gitu ya. Itu properti mungkin butuh uang yang besar, cuma mungkin buat sebagian orang ya relate karena ada uangnya gitu kan. Cuman mungkin kalau buat saya gitu misalnya, kenapa kok gak investasinya di properti? Ya karena uangnya terbatas. Investasi properti sekarang mau bikin kos-kosan aja bisa jadi mungkin udah 1M, 2M misalnya seperti itu. Tapi kalau kita bisanya baru investasinya 1,5 juta nih tiap bulan. Berarti kan kita pilih yang instrumen yang lain gitu yang bisa kira-kira kita implementasikan. Yang kelima adalah implementasi, yang keenam adalah kita monitor dan evaluasi. Lalu selanjutnya adalah kita punya yang namanya manajemen resiko. Tadi kita sudah bahas sedikit ya terkait dengan pentingnya dana darurat dan proteksi. Jadi memang ini dana yang khusus disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat ya. Contoh terjadi PHK, sakit, kecelakaan gitu ya, kendaraannya rusak tiba-tiba. Tiap hari misalnya dipakai ke kantor motor, ini bukan waktunya ganti gitu, tiba-tiba rusak. Nah ini bisa diambil dari dana darurat. Kalau ada anggota keluarga sakit yang tidak tercover sama asuransi itu pakai dana darurat. Mau membantu orang tua pakai dana darurat gitu ya. Yang pasti sebenarnya ini memang dana khusus disiapkan untuk kondisi-kondisi darurat. Nah, berapa? Sebenarnya besarannya adalah 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi contohnya nih Bapak dan Ibu di sini kan sudah hitung ya kira-kira pengeluaran bulanan saya berapa. Jangan masukkan yang keinginan. Jadi pengeluaran bulanan yang sifatnya kewajiban dan kebutuhan. Cicilan hutangnya berapa, buat biayain SPP anak berapa, buat makan, transportasi gitu ya. Kebutuhan rumah berapa itu semuanya dihitung.
kira-kira kalikan 3. Berarti minimal misalnya kalau pengeluaran bulanannya 7 juta gitu ya sekeluarga, berarti 7 kali 3 21 juta sampai dengan 7 kali 6 itu minimal kita siapkan untuk dana darurat di range ini ya gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tipenya, oke, saya sepertinya mempersiapkan 3 kali saja sudah cukup karena saya resiko pekerjaannya rendah gitu ya, tidak mungkin terkena PHK. 3 kali juga sudah cukup gitu ya. Jadi memang disiapkan ketika terjadi kondisi-kondisi yang tak tentu. Nah, ini kemarin kita belajar bahwa pandemi kemarin itu kita berjalan sampai dengan 2 tahun, tapi kalau kita lihat datanya dari survei, hanya sedikit orang yang benar-benar punya dana darurat dan bisa bertahan di atas 6 bulan. Gitu ya. Jadi ini survei terbaru, ini sebenarnya survei terakhir bukan terbaru ya. Dari OECD tahun 2020 ini ketika terjadi memang kondisi pandemi, karena memang kondisi pandemi kemarin banyak sekali orang-orang yang kena layoff ya, kena PHK, ataupun kalau nggak kena PHK dipotong gajinya dan segala macam. Jadi dari survei ini sebenarnya mayoritas orang nih kalau ditanya, kamu punya tabungan berapa nih yang kira-kira dengan tabungan itu kamu bisa hidup. Jadi 46% orang bilang dia tabungannya hanya bisa untuk cukup 1 minggu dia hidup gitu ya. Jadi sedangkan 24% 1 sampai dengan 6 bulan, 9% yang punya lebih dari 6 bulan, sisanya nggak tahu. Nah ini juga biasanya menjadi hal penting karena untuk beberapa orang yang pekerjaannya beresiko, dana darurat ini penting sekali gitu ya. Kalau misalnya pekerjaannya tidak terlalu beresiko, ya minimal 3 kali ya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak tentu. Yang selanjutnya adalah tidak mudah berhutang. Saya pernah bikin salah satu postingan di Instagram gitu ya. Ini sebenarnya kondisi yang saat ini sudah di likes dengan ratusan ribu orang gitu ya, di-share ke banyak sekali ASN, dan saya beberapa kali akhirnya mengisi ke ASN karena konten saya yang ini gitu ya. Jadi memang ada yang DM ke saya di Instagram bahwa dia PNS nih, ini perempuan yang DM saya ya. Jadi saya PNS dari 2009. Hidup bolak-balik, gali lubang, tutup lubang. Saat ini hutang di bank 410 juta dan di perusahaan finance hampir 100 juta. Jadi dia PNS, suaminya PNS cuman LDM. Jadi suaminya itu misalnya di Jakarta, istrinya itu di kota lain gitu misalnya ya. Nah, si istrinya ini akhirnya harus tiap bulannya walaupun sama-sama PNS, dia gali lubang, tutup lubang. Jadi ibaratnya dia tiap bulan gajinya sudah tidak bisa memenuhi untuk kebutuhannya. Karena apa? Karena dia harus bayar cicilan. Jadi cicilannya yang di bank itu udah sampai 5 juta, cicilannya yang di finance itu tiap bulan udah mau hampir 4 juta. 3 juta sekian gitu, 3,5 sekian. Sisanya mungkin di angka 2 jutaan gitu ya. Itu nggak bisa juga buat hidup. Dapat dari suaminya juga untuk nafkah bagian dari suaminya, tapi juga nggak cukup buat hidup karena dia punya anak 2 gitu ya. Yang anaknya juga harus ada mbaknya karena tiap dia kerja kan anaknya harus dijaga sama mbak gitu kan. Jadi memang harus membiayain dari mbaknya juga gitu ya. Nah, ini kalau saya gali lagi, ini sebenarnya hutangnya buat apa? Kok bisa ya PNS, tapi berhutangnya kok bisa banyak banget sampai cicilannya dia nggak sanggup untuk bayar cicilan. Setelah ditelaah, ini sebenarnya hutangnya yang di bank yang 410 juta, dia pergunakan untuk beli tanah. Setelah saya telusur lagi, ini tanahnya apakah tanah yang memang dipersiapkan untuk untuk usaha gitu ya, atau mau dibikin rumah, atau memang mau buat lahan pertanian gitu ya, maksudnya usaha dan segala macam, rupanya enggak. Jadi memang benar-benar saat itu karena berpikirnya ini sebenarnya ya bukan di desa banget ya, maksudnya di kota lain mungkin enggak sebesar Jakarta ataupun Surabaya, tapi waktu itu ya mereka berdua ini mau sepakat beli tanah itu karena tanahnya di pinggir jalan gitu ya. Jadi ya udah pokoknya punyaan dulu lah, kita punya tanah dulu lah gitu ya, kita investasi tanah dulu lah gitu ya dengan cara ngambil hutang. Nah, akhirnya bayar cicilan tanahnya itu
nggak cukup gitu ya tiap bulan, karena akhirnya nggak cukup, dia akhirnya selalu pinjam yang namanya dari perusahaan finance tadi. Jadi awalnya misalnya dari perusahaan finance 10 juta, jadi top up lagi sampai dengan totalnya 100 juta, sampai akhirnya tiap bulan dia harus gali lubang tutup lubang. Untuk biaya kebutuhan hidup dia harus mengambil lagi hutang baru dan segala macamnya gitu ya. Dan ini setelah saya pernah post ini yang komen ribuan orang, bahkan sepertinya udah sampai belasan ribu kalau yang terakhir ya. Dan semuanya banyak yang curhat hal-hal yang sama gitu ya. Bahkan intinya juga terlilit hutang dan segala macamnya gitu ya. Karena memang orang-orang di kita ini nggak bisa untuk mengontrol hutang. Hutang itu kan boleh gitu ya, hutang itu boleh-boleh saja asalkan memang kita butuh. Tapi kalau kondisi case-nya kayak tadi, apakah dia sebenarnya butuh beli tanah? Nggak butuh juga. Tujuannya beli tanah untuk apa? Mereka nggak tahu, punya-punyaan aja. Nggak penting, bukan nggak kondisi yang nggak benar-benar penting. Sedangkan hutang di banknya ini wajib dia bayar plus bunganya yang memang udah naik tiap bulannya gitu kan. Dan hutang di finance perusahaan pembiayaan ini bunganya juga lebih besar biasanya di bank karena termasuk hutang konsumtif gitu ya. Jadi dia harus bayar cicilan plus bunganya yang juga nggak sedikit, sedangkan tanahnya nggak produktif gitu, nggak dibikin apa-apa. Cuman setelah saya tanya juga disewakan dengan 1 tahun itu cuma dibayar 2 juta gitu, nggak bisa nutup cicilan juga gitu ya. Jadi memang yang namanya berhutang ini harus dengan pertimbangan yang matang. Jangan kita berhutang ibaratnya sampai hanya untuk impress orang lain ya, ibaratnya biar kelihatan kayak orang kaya, biar kelihatan kayak orang sukses, kita belilah rumah yang gedongan, kita belilah sawah yang luas hanya untuk biar kelihatan orang. Nah itu jangan. Kenapa? Karena orang juga nggak mikirin kita gitu ya, karena orang juga nggak mikirin kehidupan kita, sedangkan kita nih udah pasti harus bayar pokok dan bunga. Jadi yang namanya hutang ini benar-benar harus kita pertimbangkan dengan baik. Jadi di masa krisis itu pastikan pinjaman kita itu maksimal 30% ya. Sebenarnya ada juga beberapa kali saya juga bilang maksimal di atas 30% boleh 35% itu tapi udah maksimal. Kalau sudah di atas itu harus evaluasi dan harus evaluasi dalam artian kita harus mengurangi hutang-hutang yang lain supaya tetap sehat lagi. Supaya apa? Supaya angka ini sebenarnya ada karena kalau ini berdasarkan studi juga bahwa orang yang memiliki cicilan hutang lebih dari 35%, ini hidupnya biasanya cenderung udah nggak tenang, udah nggak emotional stable gitu ya. Jadi kalau misalnya nih orang udah punya cicilan udah 70%, 50%, biasanya dia udah pikir, wah gajian tuh cuma numpang lewat aja buat bayar hutang gitu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya harus ngambil lagi yang baru gitu ya. Nah ini get out of debt, jangan bermudah-mudah berhutang. Kalau misalnya KPR pun kita tetap harus cek kondisi keuangan, mau beli rumah yang seperti apa harus sesuai kebutuhan dan kemampuan gitu ya. Walaupun ada keinginan pengen punya rumah gedongan 5M, kalau udah dihitung-hitung oleh bank kita nggak mampu nyicil, jangan dipaksakan. Tetap harus sesuai kemampuan gitu ya. Jadi mungkin kita mampunya rumahnya di BSD yang 2M gitu misalnya. Ya nggak apa-apa di situ gitu. Karena sekarang kan moda transportasi juga udah banyak pilihannya. Jadi tetap harus cek kondisi keuangan kita, pahami konsekuensi berhutang gitu ya. Karena yang namanya berhutang kan kita bayar margin dan pokok, bayar bunga dan pokok gitu ya. Kredit kendaraan ini juga sama, tetap harus tahu dulu apakah benar-benar kita butuh atau hanya ingin saja atau hanya gengsi-gengsian aja. Jadi memang harus benar-benar kita analisa gitu ya. Yang namanya kendaraan ini juga pernah saya baca ya. Kendaraan itu bunganya lebih besar dibandingkan bunga KPR, tapi ketika mobil baru itu keluar dealer, dia otomatis harganya turun 15%. Jadi memang yang namanya kendaraan ini kita selalu dihadapkan dengan yang namanya depresiasi, penurunan nilai gitu ya, yang udah pasti tiap tahunnya. Sedangkan yang kita bayar bunganya bisa jadi naik tiap tahunnya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kartu kredit. Kalaupun kita punya kartu kredit, pastikan itu bukan kartu buat ngutang, tapi untuk pembayaran. Jadi tetap harus digunakan dengan bijak. Hindari hutang konsumtif, hindari hutang-hutang paylater ataupun hutang pinjol, karena banyak juga orang-orang yang di kantor ya, yang di perkantoran yang beberapa kali bercerita kepada saya itu terkena hutang pinjol gitu ya. Jadi memang harus kita hindari dan edukasi juga ke lingkungan-lingkungan gitu ya. Kalau dulu mungkin beberapa saat yang lalu kita sering ya dapat
SMS atau segala macam dari kerabat kita gitu ya, teman kita yang terkena hutang pinjol gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak lagi, karena setahu saya dari OJK dan Kominfo itu pinjol itu nggak boleh lagi mengambil data dari kita gitu ya. Jadi tapi tetap harus hati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Jadi lebih baik untuk hindari hutang-hutang konsumtif. Oke, nah ini rencanakan hutang dengan baik. Kalaupun kita memang butuh berhutang, tetap harus direncanakan. Kondisinya sekarang inflasi meningkat, yang namanya inflasi meningkat, suku bunga acuan BI tadi sudah meningkat. Yang awalnya dulu pas COVID suku bunga acuan BI cuma 3,25, sekarang udah meningkat 100 basis poin jadi 4,25. Di kondisi inflasi yang seperti ini, diprediksi ini BI rate ini masih akan meningkat di beberapa bulan ke depan gitu ya. Di tahun depan ini masih diprediksi meningkat untuk mengontrol inflasi. Ketika suku bunga acuan BI rate meningkat, nanti akan berpengaruh ke suku bunga kredit. Jadi kalau udah masuk floating, cicilan kita udah makin besar. Jadi memang harus direncanakan kalau memang mau berhutang gitu ya. Oke, yang ketujuh selanjutnya adalah start investasi. Tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan terkait investasi. Mungkin saya jelaskan dulu sebagian besarnya gitu ya. Investasi itu gimana? Ada pilihan investasi keuangan, ada pilihan investasi yang real gitu ya. Investasi di sektor real gitu ya. Seperti apa yang di keuangan? Ya paling mudahnya kalau kita naruh di deposito gitu ya, obligasi atau sukuk, reksadana ataupun saham yang resikonya lebih tinggi gitu ya. Saham ini resikonya lebih tinggi, oleh karena itu memang harus punya ilmunya. Atau kita mau investasi juga di bisnis gitu ya, properti kalau memang ada uangnya, ataupun di emas gitu ya. Emas ini sebenarnya lebih bukan ke alat investasi, lebih ke alat lindung nilai kita. Nah, ini investasi untuk mencapai tujuan keuangan, ini jadi harus bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya jangka pendek, tujuan keuangan jangka pendek nih anak kita mau sekolah SD, masuknya 2 tahun lagi. Berarti lebih cocok ditaruh di mana? Reksadana pasar uang ataupun deposito. Estimasi imbal hasil per tahunnya di angka mungkin 3-5% gitu ya. Kalau jangka menengah ini lebih dari 3, biasanya ya 3-5 tahun, itu bisa taruh di sukuk, obligasi gitu ya, reksadana pendapatan tetap gitu ya, atau logam mulia sebenarnya lebih cocok untuk jangka panjang. Jangka panjang bisa ke reksadana saham, reksadana campuran gitu ya, ataupun ke logam mulia. Nah, ini contohnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Kalau punya dana darurat mau taruh di RDPO, jadi harus berapa nih yang disisihkan tiap bulan gitu misalnya. Jadi memang harus disesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Jadi to-do list sebelum investasi, jadi jangan pas awal kita langsung melangkah ke investasi gitu ya. Harus punya dana darurat dulu dan proteksi. Kondisi keuangan kita sehat, dalam artian kita lagi nggak terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang, fokus utamanya bukan investasi, tapi menyelesaikan hutang-hutangnya yang bermasalah. Ada uang dingin untuk investasi, punya tujuan keuangan yang jelas. Jadi ini investasi tujuan keuangannya apa? Karena beberapa pilihan investasi ini misalnya yang contohnya yang jangka panjang, reksadana saham misalnya, itu cocok yang tujuan keuangan jangka panjang juga. Jangka panjang yang seperti apa? Yang seperti siapkan anak kuliah gitu ya, dana kuliah dan segala macamnya. Nah, ini kenapa kita mulai investasi sedini mungkin, karena memang yang namanya investasi itu kita kenal dengan yang istilahnya compounding interest. Kalau dalam Islamic itu sebenarnya bukan interestnya ya, compounding return. Dimana kalau misalnya kita mulai dari sekarang gitu ya, kalau misalnya kita mulai nih investasi misalnya di reksadana gitu misalnya ya, dengan imbal hasil nih, contohnya aja biar gampang dihitung ya, kita investasi 10 juta misalnya, imbal hasil di suatu instrumen 10%. Jadi yang kita dapatkan di tahun kedua itu adalah 11 juta. Di tahun ketiga yang dikalikan 10% itu bukan 10 jutanya tapi 11 jutanya. Nah, ini sebenarnya dari teori compounding return gitu ya. Jadi nanti hasil investasi kita ini akan berkembang eksponensial gitu ya. Makanya di sini kalau ada 3 orang yang Budi Alidana dengan umur yang berbeda-beda gitu ya. Yang Budi ini mulainya 25 tahun. Sepertinya di sini kan banyak juga yang masih muda gitu ya. Investasi per bulannya jangan yang enggak yang mahal-mahal, enggak yang banyak-banyak juga, cukup
750.000 aja per bulannya gitu ya. Jadi karena memang masih gajinya kecil gitu ya dibandingkan Ali dan Dana, dia masih bisanya cuma 750.000. Sedangkan Ali ini karena mulainya udah 10 tahun lebih telat budi, dia gajinya udah mulai besar, dia bisa nyisihin 1,25. Sedangkan Dana karena lebih senior lagi, dia bisa menyisihkan 2 juta. Anggap saja mereka taruh di reksadana pendapatan tetap, asumsi returnnya 7% per tahun. Ini asumsi ya, karena memang kalau dalam instrumen investasi kecuali sukuk gitu ya, kecuali sukuk ataupun deposito, tidak ada yang benar-benar memberikan imbal hasil yang pasti. Semuanya perkiraan berdasarkan historikalnya. Hasilnya adalah Budi ini di umur 60 nih ketika dia mau pakai buat dana pensiun gitu ya, atau misalnya pas dia hitung-hitung buat dana pendidikan anaknya dan segala macam, dia ini udah punya uang 1,35 M dari 750.000 per bulan. Dari dia yang pelan-pelan gitu ya, dari dia yang umur 25 sudah mulai nyisihin 750.000, dia rupanya bisa loh ngumpulin 1,35 M. Ali ini kekumpul berapa karena dia udah 10 tahun lebih telat 1 M. Sedangkan Dana gitu ya yang 20 tahun lebih telat itu dia terkumpul 633 juta. Jadi dari sini kita lihat bahwa yang namanya waktu itu juga akan berpengaruh ke hasil. Semakin muda, semakin awal kita memulai, itu nanti juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini perencanaan pensiun artinya biasanya kita udah masuk di masa-masa yang udah tidak produktif. Nah, ini juga harus dipikirkan. Kira-kira nanti kita mau apa ya gitu ya. Kalau misalnya nanti udah tidak bekerja, kita juga bisa hitung kebutuhan pensiunnya berapa. Karena rata-rata pensiun di Indonesia itu 55 sampai 56, angka harapan hidup 72 tahun. Jadi memang ada berapa tuh? 17 tahun yang kita masa-masa tidak produktif yang sudah tidak bekerja gitu ya. Beberapa orang mungkin mendapatkan pensiunan, beberapa orang lagi tidak. Jadi memang harus kita persiapkan dengan baik. Yang perlu dipersiapkan apa? Biaya hidup dan biaya kesehatan ya, yang pasti ya. Ini dipersiapkan karena kita tujuannya untuk menghindari yang namanya sandwich generation di generasi-generasi selanjutnya. Dan juga mempertimbangkan ada yang namanya inflasi gitu ya. Inflasi kenaikan harga-harga barang di masa depan. Oke, ini slide terakhir sepertinya dari saya, financial hacks-nya. Kalau misalnya nih kita mau mulai ngatur uang, mau bikin budget, kita bisa mulai dari memisahkan rekening dana. Jadi rekening gaji sama rekening untuk kebutuhan sehari-hari, itu kita bisa pisahkan ke beberapa rekening. Jadi misalnya untuk dana darurat sendiri gitu ya, untuk tabungan sama investasi sendiri, jadi ada khusus rekening yang kita penampung sebelum kita membeli instrumen investasi. Dan satu lagi rekening khusus untuk operasional kebutuhan sehari-hari. Jadi ibaratnya kalau misalnya mau bayar listrik, mau bayar cicilan, itu di rekening operasional. Jadi ini akan lebih enak gitu ya untuk ngaturnya. Jadi pas awal gajian langsung bagi-bagi. Taruh di rekening dana darurat segini, di rekening tabungan investasi segini, sisanya nanti di operasional untuk kebutuhan sehari-hari segini gitu ya. Jadi akan lebih memudahkan kita untuk mengatur uang. Buat budgeting bulanan dan evaluasi apa sudah sesuai rencana atau belum. Lalu kita kalau memang sudah kondisinya terlilit hutang, kondisi hutangnya sudah lebih dari 30% cicilan hutangnya, dan kalau kita lihat di awal neracanya memang sudah lebih besar hutang, kita fokus untuk melunasi, menyelesaikan hutangnya dulu. Jadi ada banyak teori dalam pelunasan hutang, salah satunya itu kita bisa mulai dari bunganya yang paling tinggi, atau bisa juga dari yang nominalnya paling kecil, gitu ya. Tapi intinya kita harus selesaikan satu persatu sampai dengan rasio keuangan kita sehat. Ya, lalu sisihkan untuk investasi dan menabung, jangan menunggu sisa ya. Jadi kalau dulu mungkin kita diajarin sama orang tua gitu ya, nanti kalau uang sakunya ada sisa ditabung ya gitu ya. Nah ini harus dia ubah pola pikirnya. Jadi yang namanya nabung ini pas awal kita dapat gaji itu sisihkan di awal. Jadi jangan nunggu sisa ketika selesai kita mengeluarkan kebutuhan operasional. Kalau nunggu sisa biasanya nggak ada sisa ya. Jadi udah habis buat jajan. Jadi sisihkan dulu di awal gitu ya untuk menabung ataupun investasi. Selanjutnya adalah diversifikasi. Ini ada teori juga ya kalau dalam investasi bahwa jangan taruh semua telur itu dalam satu keranjang. Jadi kalau keranjang jatuh, telurnya rusak, telurnya pecah gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi dalam investasi tetap harus yang namanya diversifikasi. Ada sebagian yang di emas, ada sebagian yang di reksadana, ada sebagian yang di
sektor real di bisnis dan segala macam tetap harus kita pisahkan. Yang selanjutnya yang PR buat kita adalah konsisten ya. Dalam mengatur uang ini biasanya yang sulit adalah konsisten, tapi biasanya di awal-awal aja yang sulit. Biasanya kalau udah terbiasa di 3 bulan gitu ya, ini kita sudah membentuk habit atau kebiasaan keuangan yang baik. Oke, mungkin seperti itu saja. Sepertinya saya sudah lebih ya waktunya. Terima kasih banyak. Nanti kita mulai diskusi setelah sesi ini. Terima kasih banyak. Saya serahkan lagi kepada Mbak Susi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dira, menarik sekali ya. Ini semuanya sepertinya sudah tercerahkan, atau semakin bingung, atau semakin ingin langsung mengelola keuangannya nih. Baik, untuk sesi kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu. Di chat kayaknya udah banyak ya Mbak ya, beberapa yang bertanya ya. Baik, kita. Oh, ini juga ada. Oh, ada yang raise hand. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada penanya langsung, kepada Bapak Danila, dipersilahkan. Pak. Cek. Suaranya masuk ya? Cek. Oh, masuk. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada MC Mbak Susi dan Mbak Dewi Amelia ya. Ini saya izin mau tanya. Tadi saya langsung follow Instagramnya karena saya setuju dengan banyak hal ya. Tapi ada beberapa yang mungkin beda ya. Saya pernah baca buku Rich Dad Poor Dad-nya Kiyosaki itu menyebutkan bahwa rumah dan mobil itu bukan aset, melainkan liabilitas atau beban. Nah itu tadi ditulis aset pribadi. Nah bedanya antara aset pribadi dan maksudnya kok ada perbedaan gitu loh. Maksudnya saya jadi bingung. Boleh dijelaskan lebih rinci gitu kepada narasumber seperti itu. Terima kasih. Ya. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih ya. Saya lanjut jawab ya, Mbak Susi ya. Oke, ini pertanyaannya menarik ya, karena kemarin saya juga mengisi webinar mendapatkan pertanyaan yang kurang lebih sama isinya dari buku Rich Dad Poor Dad ya. Jadi dalam bukunya Rich Dad Poor Dad ini, saya juga sudah pernah baca dari Robert Kiyosaki. Ini memang kalau kita lihat ya, kalau dari beberapa praktisi keuangan di Barat itu juga banyak yang nggak setuju di dalamnya ya. Salah satunya terkait dengan hal ini. Sebenarnya pemikirannya bagus. Pemikirannya intinya saya ceritakan sedikit ya, bahwa di Rich Dad Poor Dad di Robert Kiyosaki ini sebenarnya menceritakan bagaimana kita punya mindset yang sebagai rich dad ya, sebagai orang kaya. Jangan sampai kita punya mindset sebagai orang miskin, sebagai yang poor dad tadi. Jadi gimana caranya gitu ya. Jadi kalau katanya Robert Kiyosaki, orang kaya itu kalau misalnya dia dapat income, dapat uang, dia itu yang dipikirkan dipakai dulu gimana caranya nih uang ini akan jadi aset buat dia supaya bisa dia itu dapat uang lagi, buat dapat income lagi. Contohnya misalnya gini, dia dapat uang gaji 20 juta, gimana caranya setelah sekian-sekian dia untuk kebutuhan hidup gitu ya. Mindsetnya adalah misalnya 10 jutanya diputarkan lagi ke aset yang produktif, misalnya contohnya tadi stok, saham, reksadana dan segala macamnya, supaya nanti nih yang dia taruh gitu ya, properti dan segala macamnya yang dia taruh di aset itu nanti akan jadi income lagi karena dapat return. Kalau tadi saya jelaskan itu di aset investasi gitu ya. Sedangkan pola pikir yang poor dad, pola pikir orang miskin, ini Robert Kiyosaki bilang bahwa banyak orang yang orang miskin ini pola pikirnya adalah ketika dia dapatkan pendapatan, yang dia pikirkan dulu adalah
memutar uangnya ke liabilitas katanya, ke kewajiban. Jadi dia itu kalau misalnya dapat uang gaji misalnya 10 juta, yang dipikirkan nanti duluan adalah beli mobil, beli motor, yang itu semuanya adalah bagian dari kewajibannya buat dia. Balik lagi ke pertanyaan Pak Danila, kalau Robert Kiyosaki tadi kan beli rumah sama beli mobil itu kan masuknya ke kewajiban gitu ya. Tapi di slide saya itu masuknya aset. Tapi sebenarnya gini Pak, yang dimaksud aset adalah hal-hal yang benar-benar kita miliki sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, itu apakah menjadi aset atau kewajiban saya? Itu adalah aset saya, rumahnya. Tapi hutangnya kewajiban saya, gitu ya. Kalau kita belajar akuntansi ini, teorinya Robert Kiyosaki banyak mendapatkan pertentangan dari para akuntan. Kenapa? Karena kalau misal di perusahaan nih, dia beli properti baru, dia beli mesin gitu ya. Atau dia beli mobil lah ya untuk transportasinya gitu ya. Apakah ketika perusahaan itu beli mobil, itu mobilnya akan jadi liabilitas buat dia? Enggak, mobilnya jadi aset dulu. Kalau dia belinya berhutang, hutangnya yang jadi liabilitas gitu ya. Tapi aset apa dulu gitu ya? Makanya tadi dibagi, asetnya ada aset investasi, ada yang aset konsumtif. Jadi jangan sampai kita ngebesarin aset konsumtif kita, aset investasi yang dibesarkan. Jadi makanya ini salah satu perdebatan di bukunya Robert Kiyosaki adalah katanya Robert Kiyosaki ini nggak ngerti akuntansi gitu ya. Jadi boleh sebenarnya pola pikirnya bahwa kita harus punya mindset untuk membesarkan aset investasi kita yang bisa memberikan return, bukan malah membesarkan aset konsumtif yang menghasilkan liabilitas gitu ya. Tadi di slide juga saya sebutkan bahwa yang namanya aset konsumtif ini tidak memberikan imbal hasil kepada kita, tapi malah memberikan biaya. Kalau rumah contohnya nanti kita harus bayar hutang kalau KPR. Lalu kalau ada biaya pajak, maintenance dan segala macam itu bagian dari biaya. Mobil pun sama. Mobil tuh ada biaya depresiasi dan segala macamnya. Jadi memang itu yang menjadi liabilitasnya. Nah, kalau kita gimana gitu ya? Kalau kita memang dalam financial planning itu kalau misalnya kita sudah memadai gitu ya, kita fokus untuk membesarkan aset investasi kita gitu ya, supaya untuk mendapatkan return dan berguna ke masa depan gitu ya. Jadi memang itu yang bisa saya sampaikan, tapi memang sebenarnya nggak beda jauh. Kalau saya sampaikan itu kan bagian dari aset konsumtif yang memang mengeluarkan biaya gitu ya, tapi mungkin di teorinya Robert Kiyosaki dia masuk liabilitas, yang itu juga mendapatkan pertentangan gitu ya dari banyak praktisi keuangan. Nanti mungkin bisa coba di search juga ya Pak Danila ya terkait pertentangan teori-teorinya Robert Kiyosaki, salah satunya terkait dengan hal tersebut. Itu aja mungkin Pak jawabannya, semoga bisa membantu. Bagaimana Pak Danila, apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Kalau boleh tanya, ada buku-buku rekomendasi nggak yang bisa jadi perbandingan opini? Jadinya bisa ada pandangan lain kayak gitu. Karena ya, jujur aja nih Mbak Dewi Amali, jadi saya itu sampai merasa kalau rumah itu nggak penting, nggak perlu gitu loh. Untuk membeli rumah tuh nggak perlu, ngontrak aja dulu gitu. Rumahnya nanti aja kalau udah cash kayak gitu. Mending diinvestasikan sampai kayak gitu loh. Ya. Jadi mungkin saya perlu buku-buku rekomendasi lain. Oke. Ya. Kalau misalnya kita lihat ke buku barat itu ada yang lebih terkenal Pak. Sebenarnya ada yang buku terkait dengan keuangan dan psikologi itu bukunya Morgan Housel, Psychology of Money. Ada juga kalau misalnya dari luar negeri itu Finance for People gitu ya. Nah itu buku Psychology of Money ini bagus banget untuk dibaca. Mungkin kapan-kapan ya BSSN ini harus mengundang orang yang bagus untuk membahas terkait psychology of money ini. Jadi memang terkait bagaimana kita punya pola pikir yang baik terkait dengan uang gitu ya. Atau yang kedua itu finance for people, itu juga bagus, nanti di dalamnya ada terkait dengan hutang dan segala macamnya gitu ya. Bahwa hutang ini sebenarnya adalah kita kalau berhutang berarti kita juga berhutang pada diri sendiri dan segala macamnya gitu ya. Itu berdua buku. Kalau misalnya di lokal mungkin banyak sih sepertinya, cuman kalau misalnya di lokal ini masih bisa kita lihat beberapa itu fokus ke beberapa tertentu, misalnya fokus untuk bahas saham gitu dan segala macamnya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ke Gramedia itu bisa coba lihat dulu di daftar isinya kira-kira cocok atau tidak. Nah, yang pernyataan kedua dari Pak Danila bahwa berpikir rumah itu nggak perlu, sebenarnya ya nggak apa-apa juga Pak. Sebenarnya setiap orang itu punya
punya tujuan keuangan yang membeda-beda. Seperti kalau tahu ya artis yang namanya Sofia Latjuba itu dia sampai sekarang nggak punya rumah. Jadi ngontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Kenapa? Karena menurut dia katanya rumah di Jakarta itu harganya udah nggak masuk akal. Setingkat artis aja juga nggak punya rumah. Tapi kalau dari sisi financial planning, rumah ini memang harus walaupun kita nggak beli sekarang, nggak harus kita prioritaskan sekarang, tapi harus direncanakan di satu titik ini kita harus punya rumah. Kenapa? Setidak-tidaknya nanti ketika kita pensiun, kita udah nggak bayar lagi untuk bayar kontrakan. Jadi kalaupun kita nggak punya rumah sekarang gitu ya, kita nggak mau, jadi kalau beli rumah kan ada dua pilihannya ya, KPR sama beli cash gitu ya. Saya punya beberapa klien yang memang dihitungkan kalau mau beli cash itu gimana gitu ya. Jadi memang mau nggak mau kan kita harus perbesar aset investasi kita, perbesar aset-aset yang bisa memberikan return kepada kita gitu ya. Dan itu memang disiapkan. Jadi ketika satu titik kita udah siap, ada beberapa orang kan yang ASN dan segala macamnya yang kerja di BUMN itu kerjanya pindah-pindah kota, berarti memang sebenarnya belum butuh juga untuk beli rumah. Di satu titik dia sudah yakin bahwa akan tinggal di situ, menikmati masa tuanya di situ, dia bisa beli rumah di situ gitu ya dengan hasil investasinya. Jadi memang rumah ini memang tidak perlu kita segerakan saat ini, tapi harus direncanakan. Semangatnya apa? Supaya saat pensiun kita nggak lagi kontrak rumah gitu ya, nggak lagi kita bayar kontrakan gitu. Sudah punya aset yang dimiliki untuk persiapan masa tua. Seperti itu ya kira-kira Pak Danila. Baik, terima kasih Mbak Dara atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke Pak Setio dari Museum Sandi. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya untuk Bu Dewi. Ini terkait tadi wants gitu atau keinginan gitu. Nah, kadang kami susah membedakan ini tuh termasuk keinginan atau investasi gitu. Terutama hal-hal yang terkait mungkin dengan hobi ataupun pengeluaran-pengeluaran yang membuat kita itu pikirannya tenang, kemudian membuat kita itu merasa lebih sehat gitu. Karena secara pribadi dihitung-hitung memang hal-hal untuk memenuhi ketenangan pikiran, kesehatan, gitu kan, kebahagiaan itu jauh lebih besar daripada kebutuhan. Nah, akhirnya kadang berpikir, oh ini yang penting kita sehat, bahagia, gitu kan, ya nggak perasaannya senang. Itu apakah termasuk dalam investasi kesehatan, gitu kan, ataukah memang itu ternyata ya akhirnya memang sebuah hanya keinginan, gitu kan. Ini mohon pencerahan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Sandi, ini menarik ya pertanyaannya ya. Apakah ketika kita mengeluarkan uang untuk suatu hal yang wants, tapi niatnya sebenarnya untuk yang sifatnya biar kita lebih waras, biar kita lebih sehat, pikiran bahagia gitu ya, dan segala macam itu oke nggak? Karena memang kadang pengeluaran buat wants-nya itu yang hal tersebut lebih besar dibandingkan kebutuhannya. Nah yang perlu digarisbawahi ini sebenarnya memang wants ini walaupun masuk prioritas ketiga, ini boleh-boleh saja dianggarkan. Jadi bukan berarti ketika kita menganggarkan uang, kita sama sekali tidak bisa menikmati uang kita. Jadi yang namanya pengelolaan keuangan tadi di awal sebenarnya apa sih definisinya? Jadi kita memang menikmati uang kita untuk kesenangan kita saat ini dan masa depan. Jadi yang perlu diperhatikan kalau memang uangnya ada ya nggak masalah. Tapi yang perlu digarisbawahi apakah ketika kita memang sudah mengeluarkan banyak uangnya untuk wants tersebut, kita masih ada nggak ya budget untuk masa depan? Masih ada nggak ya budget ketika kita butuh untuk nyekolahin anak gitu ya, untuk beli rumah dan segala macam. Kalau semuanya bisa jalan bersama-sama, nggak masalah sebenarnya Pak Sandi. Kan sebenarnya intinya kita ngatur uang sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita, kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya di gaji kita mungkin tidak terlalu besar, terbatas misalnya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan itu banyak gitu ya. Jadi mau nggak mau ketika kebutuhan masa depan kita banyak, mau nggak mau kan kita harus bagaimana caranya berpikir mengontrol hal yang seperti yang sekarang, hal yang kita akan gunakan di saat ini gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau memang kita mau investasi untuk suatu kesehatan, misalnya kita mau beli alat olahraga di rumah gitu ya, itu sebenarnya bisa dianggarkan gitu ya. Tapi apakah kita harus beli alat olahraganya tiap bulan gitu ya untuk kesehatan? Nah itu
juga jadi pertimbangan gitu kan. Misalnya nih kalau bapak-bapak kan suka dulu ya pas COVID itu sepeda gitu ya. Sepeda dulu sempat harganya mahal-mahal. Oke lah kita beli harga mahal di satu kali. Tapi kita perlu mengeluarkan hal yang sama nggak setiap bulannya. Nah itu kan juga perlu dievaluasi. Seberapa besar pengeluaran wants kita nanti akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan kita dan tentunya buat masa depannya. Jadi memang ngatur keuangan ini bukan berarti kita memang harus hemat-hemat, bukan. Tapi gimana caranya kita sebenarnya mengatur prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita, go ahead gitu ya, lakukan terhadap hal-hal tersebut. Yang pastinya kan kita tidak ingin ketika memang tadi ya ke Pak Danile ya, ketika saat kita memang harus udah beli rumah, kita pasti ingin kan aset kita, aset investasi kita, tabungan kita, investasi kita itu bisa mencukupi untuk beli rumah. Ketika anak kita, misalnya kita mau ada nyekolahin anak sampai S2 dan segala macam, ada uang untuk tersebut, untuk hal tersebut gitu ya. Jadi memang balik lagi ke kondisi masing-masing gitu ya. Karena kalau kita bandingkan lah, kalau kondisi keuangannya Raffi Ahmad gitu ya, dia penghasilan per bulannya berapa? Mau ngeluarkan keinginan untuk misalnya ratusan juta tiap bulan nggak masalah karena penghasilan tiap bulannya 1M misalnya seperti itu. Jadi memang akan diserahkan ke masing-masing individu gitu ya, karena tiap individu itu akan berbeda-beda dan tentunya ke prioritas dan tujuan keuangan masing-masing. Jadi kalau misalnya memang nggak masalah dengan kondisinya wants lebih besar dan tujuan keuangan masa depan masih bisa jalan, ya sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya nantinya akan mengganggu hal-hal yang menjadi prioritas di masa depan, mungkin bisa dipertimbangkan, dikurangi dulu. Jadi jangan sampai juga dihapus. Karena orang kan mikir, wah udah kerja berat-berat, kok nggak bisa nikmatin gitu kan. Jadi memang bukan seperti itu juga. Konsep ngelola keuangan itu adalah kita nikmatin hari ini, kita nikmatin hari esok. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu Pak Sandi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mbak Dewi Amelia. Bagaimana? Mohon izin Pak Setio, apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Tadi kata kuncinya nikmati hari ini dan nikmati hari esok. Terima kasih. Siap. Baik, untuk selanjutnya mohon izin Mbak Dewi, mungkin ini kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Firman. Bagaimana menjelaskan ke kawan-kawan yang saya sayangi, ini kalau saham dan reksadana itu ada yang halal dan mudah memulainya? Ya, oke. Saya coba jawab ya. Mbak ya, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Firman. Nah, sebenarnya ya, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya jelaskan tadi terkait dengan pilihan investasi, itu memang ada yang syariah, ada yang konvensional. Jadi pilihan kita untuk memilih, kalau misalnya kita ada concern terkait dengan syariah, terkait dengan Islamic values, kita tinggal pilih yang halal. Terkait dengan saham, saham itu ada saham syariah. Saham syariah itu apa? Saham-saham yang terdaftar yang memang sudah disaring gitu ya oleh OJK yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Jadi fatwa DSN MUI ini menjadi dasar terkait dengan instrumen-instrumen keuangan ini sudah sesuai dengan syariah atau belum gitu ya. Jadi kalau sudah DSN MUI, oh iya ini saham boleh saham syariah asalkan yang pertama dia termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis syariah gitu ya. Jadi kalau dalam Islam, ini sekarang saya ini di Inggris belajar Islamic Finance sebenarnya, keuangan Islam gitu ya. Mungkin bertanya-tanya kok belajarnya ke Inggris gitu ya, tapi memang termasuk salah satu negara yang maju terkait dengan pendidikan Islamic Finance-nya. Oke, kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya kita belajar dalam keuangan Islam, apalagi terkait dengan muamalah dan investasi, ini sebenarnya prinsip dasarnya adalah semua hal itu boleh. Everything is permissible gitu ya. Semua hal itu mubah kecuali ketika kita analisa ada hal-hal yang membuat itu haram. Jadi memang saham, reksadana itu sebenarnya halal. Saham itu apa sih? Kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan, terhadap suatu proyek. Dan itu juga sudah dilakukan dulu oleh Rasulullah gitu, oleh sahabat-sahabat Rasul. Dulu Rasulullah itu bentuk sahamnya gimana, bentuk kerjasamanya gimana. Jadi Rasulullah itu punya kebun, punya lahan, dikelola oleh orang ya, oleh orang lain, nanti hasilnya dibagi dua gitu. Jadi bentuknya syirkah kerjasama. Sama saham juga bentuknya syirkah kerjasama yang kita menjadi pemodal gitu. Walaupun kita tidak aktif dalam perusahaan, tapi kita menjadi pemodalnya gitu ya. Jadi memang hukum awalnya adalah
boleh mubah gitu ya. Dulu Rasul juga kerjakan. Tapi masalahnya adalah sekarang saham yang seperti apa yang boleh kita investasikan. Nah, itu diatur oleh DSN MUI. Misalnya yang pertama nih, sahamnya perusahaan ini nggak boleh perusahaan-perusahaan yang haram, harus perusahaan yang halal. Perusahaan yang haram itu yang seperti apa? Ya perusahaan yang banyak misalnya yang memproduksi minuman keras, perusahaan-perusahaan klub malam gitu. Itu kan juga banyak kan yang ada di stock exchange kita. Atau perusahaan-perusahaan dari bank konvensional atau institusi konvensional itu sudah otomatis dikeluarkan dari saham-saham syariah. Jadi yang menurut saham syariah adalah dari sisi bisnisnya memang sudah halal dan ada beberapa rasio juga yang menjadi pertimbangan bahwa ini menjadi saham syariah gitu ya. Yang pertama dari DSN MUI. Selanjutnya saham-saham ini akhirnya disaringlah oleh OJK. OJK itu akhirnya mengeluarkan daftar efek syariah. Oh, ini saham-saham syariah yang ada di posisi Desember atau Januari misalnya adalah ada 180 saham gitu, 200 saham ini saham-saham syariah. Jadi buat yang ada concern syariah value-nya silahkan pilih yang di sini gitu ya. Nah, selanjutnya reksadana. Reksadana itu bedanya apa? Reksadana konvensional sama reksadana syariah. Besarannya adalah reksadana ini sebenarnya adalah wadah ya, pool untuk akhirnya ada yang namanya manajer investasi yang mengelola reksadana. Si manajer investasi yang mengelola reksadana ini yang akhirnya nanti memilih instrumen investasi yang mau dia kelola. Jadi ibarat rujak gitu ya. Si manajer investasi ini akan mencampurkan mangga, apel, dan segala macam. Isinya itu apa? Instrumen investasi. Ada yang dia bisa mix antara saham sama obligasi. Ada dia mix saham, obligasi, deposito. Itu namanya reksadana. Jadi dia bisa mix. Ada reksadana khusus reksadana saham, berarti isinya saham semua. Isinya saham A, B, C, D, F, G gitu ya. Ada reksadana pendapatan tetap. Isinya apa? Isinya adalah instrumen pendapatan tetap, contohnya obligasi kalau yang konvensional atau sukuk. Kalau reksadana pendapatan tetap syariah berarti isinya sukuk gitu yang syariah. Ada reksadana pasar uang yang artinya adalah instrumen investasi yang jangka pendek yang dia pegang itu biasanya kurang dari 1 tahun gitu ya, ataupun yang resikonya rendah. Biasanya isinya adalah deposito ataupun sukuk-sukuk yang kurang dari 1 tahun. Jadi memang reksadana pun ada fatwa DSN MUI-nya gitu ya. Dan dia itu juga karena sudah difatwa DSN MUI, makanya akhirnya ada yang namanya reksadana syariah. Oh, berarti kalau reksadana syariah ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Setiap reksadana syariah itu di manajer investasinya, pengelolanya itu wajib ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Jadi dia memastikan bahwa fatwa-fatwa DSN MUI dilakukan dengan baik dan dia juga memastikan bahwa yang berjalan itu sesuai dengan konsep syariah yang sebenarnya gitu ya. Lalu ada OJK sebagai pengawasnya, dia benar-benar udah syariah atau enggaknya gitu ya. Dan memang sebenarnya di kita itu mudah dimulainya. Beli saham sekarang 100.000 udah bisa. Reksadana 10.000 aja udah bisa. Jadi kalau ada ibu-ibu nih misalnya belanja di sayur gitu, ada kembalian 20.000. Nah itu sebenarnya udah bisa untuk mulai di reksadana. Jadi memang dibuat supaya bisa diakses oleh semua orang. Jadi kalau misalnya tadi Pak Danila, Robert Kiyosaki itu salah satunya aset investasi yang digadang-gadang adalah real estate, properti. Tapi nggak semua orang bisa beli real estate atau properti itu kan. Itu butuh uang yang besar. Jadi mau nggak mau kita harus mulai di instrumen investasi yang lain. Contohnya misalnya yang paling mudah untuk kita coba itu reksadana. Reksadana itu ada banyak macamnya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau misalnya baru mau mulai gitu ya, coba dulu yang mana? Ke reksadana pasar uangnya gitu ya. Ke reksadana pasar uang yang resikonya paling rendah. Itu rata-rata mungkin tiap tahun 5% masih lebih besar dibandingkan deposito. Kalau untuk jangka panjangnya bisa, nanti kita mulai di saham 100.000 minimal itu udah bisa juga untuk beli saham gitu. Jadi memang sekarang peraturan kita ini dibuat supaya banyak orang itu memulai investasi. Jadi walaupun uangnya sedikit, mulai investasi dulu untuk belajar dan untuk coba gitu ya. Gimana menjelaskan ke teman-teman kita ya terkait itu bahwa di Indonesia ini kalau produk-produk yang ada embel-embelnya syariah itu sebenarnya tidak mudah ya untuk didapatkan, dalam artian dari sisi regulasi dia harus melewati sesuai dulu DSN MUI, dia harus punya Dewan Pengawas Syariah, dia harus melewati dulu regulasi dari OJK dan segala macam, dan itu biayanya lebih mahal dibandingkan mereka itu mengeluarkan produk-produk konvensional. Jadi dari sisi biaya, dari sisi waktu dan regulasinya itu lebih ketat gitu ya. Dan pengawas syariah kita itu di Indonesia itu kurang lebih ada 3 kalau saya simpulkan. Yang pertama
ada OJK di dalamnya itu ada bagian syariah, dan yang ketiga masing-masing mereka itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu yang bisa menjadikan insya Allah keyakinan juga buat kita terkait dengan produk-produk syariah, investasi syariah yang bisa kita pilih. Kurang lebih seperti itu, Bapak Firman, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Untuk yang kedua, ada pertanyaan dari Ibu Mardiana Israkia Hutagalung. Bagaimana jika yang ada karena menerapkan pola-pola memenuhi investasi dan bayar semua cicilan, jadi berprinsip mental pelit bahkan ke diri sendiri. Gimana nih Mbak kalau jadi pelit ya ke diri sendiri? Nah, ini menarik ya. Jadi gimana nih setelah kita malah belajar keuangan, jadi mentalnya pelit. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya ya. Jadi makanya kita belajar mindful spending. Mindful spending itu sebenarnya kita mengeluarkan uang dengan sadar. Jadi memang nggak boleh yang boros banget, nggak boleh kita yang kikir banget atau pelit banget. Jadi memang harus di tengah-tengah. Apalagi sama diri sendiri. Sama diri sendiri itu kita nggak boleh pelit dalam artian urusan makan, itu walaupun sehemat-hematnya tetap kesehatan nomor satu, tetap menyediakan makanan yang sehat menjadi nomor satu. Jadi memang nggak boleh pelit dalam hal seperti itu gitu ya. Jadi memang kalau misalnya nih ketika kita mulai merencanakan keuangan, kita menjadi orang yang malah jadi pelit, mau sedekah aja mikir-mikir, nah itu berarti ada yang salah juga sama pola pikirnya. Merencanakan keuangan itu tidak serta-merta menjadikan kita pribadi-pribadi yang pelit, bahkan untuk kesehatan diri kita sendiri aja kita pelit gitu ya. Jadi memang harus ada yang diubah dari pola pikirnya, bahwa merencanakan keuangan itu membuat kita sebenarnya adalah tadi ya, ke Pak Setio ya, bahagia saat ini, bahagia di masa depan, sejahtera saat ini dan sejahtera di masa depan. Dan itu yang namanya sejahtera masa kini, berarti kan kita harus sejahtera juga dalam hal keuangan gitu ya, dalam hal kesehatan gitu ya. Karena kalau sekarang itu kesehatan kan sangat penting gitu ya. Jadi memang itu yang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai setelah ini karena pengen investasi, membesarkan aset investasi, kita nggak mau melakukan hal-hal yang bersifat sosial, nggak mau sedekah gitu ya, nggak mau infak dan segala macam. Nah, itu juga salah gitu ya. Makanya kita bikin budget itu supaya semuanya itu teralokasikan. Bikin budget sedekah supaya teralokasikan, bikin budget untuk wants gitu ya. Kalau tadi Pak Setio gitu ya, kalau misalnya wants itu teralokasikan juga. Bikin budget untuk masa depan gitu ya, itu juga teralokasikan. Gimana kalau misalnya kita punya banyak sekali tujuan keuangan di masa depan, sedangkan saat ini kita ibaratnya juga banyak kebutuhannya gitu ya. Nah, ini mau nggak mau memang harus melakukan penghematan, tapi penghematan di sini belum tentu kita pelit sebenarnya buat diri sendiri. Lakukan penghematan dalam artian kita evaluasi dulu, jangan-jangan pengeluaran kita memang banyak ke hal-hal yang belanja misalnya ya, hutang-hutang yang nggak penting buat pakaian, tas, sepatu, dan segala macam gitu ya. Nah, itu memang harus ditekan. Nah, itu bukan berarti kita sebenarnya pelit, tapi kita benar-benar belajar merasa cukup ya. Kita kalau ngatur keuangan ini sebenarnya supaya kita tahu angka cukup kita ini di berapa. Kalau dalam Islam kan kita ada yang namanya qanaah gitu ya. Qanaah itu angka cukup. Cukup itu bukan suatu hal yang pasif ya. Dalam artian kita kalau misalnya bilang oke, saya merasa cukup, saya merasa qanaah, itu adalah suatu hal yang aktif. Dalam artian itu tidak hanya di mulut tapi benar-benar dalam tindakan juga gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan atas pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan Mbak Dewi Amelia. Mohon izin, ini sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Udah waktunya makan siang ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Mohon maaf, mungkin kita sudahi acara pada hari ini, pada siang hari ini, dan berikut akan kami sampaikan daftar pemenang voucher GoPay pada hari ini, yaitu yang pertama Bapak Danila Mahmud, yang kedua Bapak Setio, ketiga Bapak Firman, dan keempat Ibu Mardiana Israkia Hutagalung.
Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada ujung acara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu undangan yang sudah mengikuti jalannya acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Atas nama tim yang bertugas, saya Susi Sulastri mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada Mbak Dewi Amelia yang sudah menjelaskan dari A sampai Z yang semuanya isinya daging semua ini ya, dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mbak semuanya. Dera. Terima kasih. Izin les. Iya. Terima kasih Mbak Dera, terima kasih panitia. Ya, Terima kasih Pak Firman. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Izin les, terima kasih.